Direktur Eksekutif Politika Research dan Consulting, PRC, Rio Prayogo menilai bahwa PSI adalah saingan berat dari PDI Perjuangan. Rio menyebut tak mungkin PDIP tak gerah pada sikap Joko Widodo. Rio menjelaskan bahwa ada kemungkinan Ganjar Pranowo tak bisa menservis keinginan Jokowi dan terlalu tunduk pada Megawati. Hal ini yang membuat Jokowi mengambil sikap atas masuknya Kaesang jadi ketua umum partai. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, ditetapkan sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, periode tahun 2023 sampai tahun 2028 pada Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Kaesang mengungkap bahwa dirinya menerima banyak hinaan setelah bergabung dengan partai berlambang bunga mawar itu, baru saja saya menerima KTA, kartu tanda anggota PSI, langsung diserang, dihujat, dihina, kata Kaesang saat berpidato dalam Forum Kopi Darat Nasional, Kopdarnas, PSI di Jakarta Theater, Senin malam. Kaesang mengaku tak mempersoalkan hinaan tersebut. Menurutnya, cacian itu tak seberapa dibandingkan dengan yang pernah dilontarkan publik ke sang ayah mengenai tudingan PKI, Antek China, sebutan plonga-plongo, hingga ijazah palsu. Namun, Kaesang heran, manuver politiknya ini turut menyeret sang istri, Erina Gudono, sebagai sasaran publik. Yang aneh itu dan saya bingung kok ya istri tercinta saya ikut-ikut diserang. Wong dia nggak ikut-ikutan, kecuali hanya memberi restu dan dukungan buat saya, ujarnya. Kaesang bilang, banyak yang mempertanyakan keputusannya bergabung dengan PSI alih-alih merapat ke partai besar yang sudah punya nama dan kursi di DPR RI. Terkait ini, Kaesang menyebut, justru dirinya bergabung karena PSI belum punya suara di parlemen. Ia berkomitmen untuk meloloskan PSI ke Senayan lewat pemilu 2024. Saya ingin berjuang bersama kawan-kawan semua di sini agar di 2024 PSI jadi partai besar dan di 2024 PSI akan ada di DPR RI, katanya disambut riuh tepuk tangan kader dan simpatisan PSI yang hadir. Kaesang mengaku jatuh cinta pada PSI, partai yang menurutnya punya idealisme dan integritas kokoh dalam perjuangan politik anak muda. PSI juga ia anggap sebagai partai yang penuh gagasan brilian. Meski demikian, Kaesang sadar bahwa jalan yang ia tempuh tidak mudah. Namun, adik kandung Gibran Raka Buming Raka itu telah memilih jalan politik bersama PSI. Kaesang berjanji bakal ikut berjuang menghapus pesimisme dan sinisme anak muda terhadap politik. Ia ingin membangun optimisme bahwa politik bisa dijalankan dengan penuh integritas. Ketua Umum PSI itu juga mengatakan, politik yang bersih dan bertujuan demi kebaikan adalah cita-cita bersama. Politik yang mempersatukan dan politik yang didasari rasa hormat harus sama-sama diperjuangkan. Ia berpesan kepada seluruh kader, pengurus, dan simpatisan PSI agar menjalankan politik dengan hati yang bersih dan penuh kegembiraan. Jangan sampai mencela atau menjatuhkan pihak lain, bahkan memecah belah masyarakat. Tujuan politik kita itu kan baik, karena itu kita harus jalankan dengan cara-cara yang baik pula. Kita berpolitik dengan santuy dan santun, tutur Kaesang. Seperti itu berarti PSI adalah saingan PDIP. Nah, putra presiden ini dinobatkan sebagai ketua umum partai saingan dari partai bapaknya. Ganjar yang sudah tidak bisa menservis Jokowi misalnya, lebih takluk kepada Megawati, itu juga mungkin salah satu variabel yang mempengaruhi sikap-sikap Jokowi belakangan ini. Saya yakin dalam waktu dekat ini akan ada sikap PDIP. Kalau PDIP tidak bersikap, justru itu menjadi pertanyaan publik, gitu ya. Oh, kalau buat PSI ini kayak dapat jackpot. Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini saya akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Politika Research dan juga Consulting atau PRC, ada Bang Rio Prayogo di sebelah sana, yang mana hari ini kita akan membahas Tribuners terkait langkah dari putra Presiden Joko Widodo, yaitu Mas Kaesang yang baru saja bergabung dengan PSI dan bahkan saat ini sudah menjabat sebagai Ketua Umum dari Partai Solidaritas Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu Bang Rio Prayogo. Bang Rio, apa kabar? Selamat malam, Bang. Bang Rio, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Beraktivitas tiap ya, hari terima kasih banyak Bang Rio untuk kesempatannya. Kita berbincang lagi hari ini dengan topik yang sedikit berbeda. Ini kalau kita melihat 3 hari kemarin ini putra dari Presiden Joko Widodo, ini Mas Kaesang baru saja bergabung dengan PSI, menjauhi partai yang diikuti begitu ya oleh keluarga Presiden Jokowi dan kemudian bergabung dengan PSI. Untuk pengantar awal, Bang Rio melihat situasi ini, Bang Rio seperti apa, Bang? Ya, terima kasih Naila undangannya dan selamat malam Tribuners semuanya. Fenomena yang menarik yang 3 hari ini benar-benar menyedot perhatian publik, insan politik di tanah air, di mana putra dari orang terpenting di Republik ini, putra Presiden Joko Widodo, melabuhkan pilihan politiknya ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sebuah partai yang secara
posisi spektrum politik itu sama dengan partai yang menaungi Presiden Jokowi itu sendiri. PSI dan PDIP itu adalah kompetitor. Kenapa? Karena secara spektrum politik dia ada di belahan yang sama dengan PDIP. Dari brand color-nya sama, merah, ya kan? Secara ideologi, narasi yang dibangun, itu benar-benar memiliki kemiripan dengan PDIP. Artinya, saya mengatakan bahwa PSI di dalam kampanye-kampanyenya itu sedang mencari atau menggrab basis pemilih PDIP. Nah, seperti itu berarti PSI adalah saingan PDIP. Nah, putra presiden ini menjadi dinobatkan sebagai ketua umum partai saingan dari partai bapaknya. Nah, itu publik pasti akan sudah bisa menilai kan apa jadi Naila di situ. Oke, Bang Rio, ini yang menarik kemudian pada saat kemudian bergabung begitu ya. Ini kan ada di Solo, markas PDIP yang kita tahu. Kemudian bahkan dilaksanakannya di rumah dari Presiden Joko Widodo sendiri yang merupakan kader dari PDI Perjuangan. Lalu ketika kemarin deklarasi dan kemudian pernyataan untuk menjadi ketua umum begitu ya, Bang Rio, ini Mas Kaisang juga mengatakan ya saya bisa menjadi ketua umum salah satunya adalah privilege karena saya adalah seorang anak dari Presiden Joko Widodo. Bang Rio melihat ini seperti apa? Apakah ini kemudian bisa dibilang ya cukup mencederai PDI Perjuangan atau seperti apa, Bang? Begini Naila, itu kan cuman melengkapi drama saja. Ada di kemudian ada di Solo, yaitu gimmick politik lah. Saya pikir itu nggak substantif, bukan persoalan yang mendasar. Itu hanya ya artikulasi dari gimmick politik supaya kesannya itu menjadi lebih masif, lebih grande gitu ya. Tetapi yang paling esensial, yang paling substantif adalah anak presiden, di mana presiden ini adalah kader sebuah partai politik paling besar di Republik ini. Karirnya juga ditopang oleh partai politik tersebut, mulai dari wali kota, gubernur, sampai jadi presiden 2 periode, merelakan atau melapaskan atau mengizinkan tanda kutip anaknya untuk menjadi ketua umum partai yang menjadi pesaing PDIP itu sendiri. Coba kita cek, mana partai yang bersaing dengan PDIP selama ini selain sebelum ada PSI? Ada partai-partai yang rontokan dari PDIP, misalnya PNBK dulu ada Eros Jarot, ya kan? Kemudian ada, saya lupa itu partai-partai yang kemudian mereka rontokkan. PSI ini kan hadir sedang menyasar basis pemilih PDIP. Kalau kita bikin spektrum, mulai kiri sampai ke kanan, kanan itu adalah PKS misalnya, kalau kita sepakat dengan spektrum ini, maka kiri itu ada PDIP, kiri ke tengah itu PDIP. Nah, PSI kan sedang menggarap pasar di situ. Ya, kan jelas kenapa kemarin PSI itu dicuekin sama Hasto, sekjen PDIP. Itu kan menunjukkan bahwa PDIP ingin sendirian bermain di spektrum yang sebelah kiri. Nah, sekarang putra dari presiden, Kaisang menjadi ketua umum dari partai politik yang secara langsung bersaing dengan PDIP, gitu ya. Nah, soal itu di Solo, di rumah dan lain-lain, saya pikir itu pelengkap orkestrasi aja, drama pelengkap aja, itu gimmick politik saja. Yang substantif dan esensial adalah presiden tahu akan semua ini terjadi, ya. Nah, bagaimana? Bisa juga menunggu respon dari PDIP, gitu ya. Kalau kemarin ada respon yang keras kepada Budiman Sujatmiko, kami juga sebagai pengamat juga ingin melihat respon yang seperti apa dari PDIP. Kalau PDIP mengatakan tidak gerah, tentu itu sebuah tanda tanya besar, ya kan? Dan sudah sewajarnya kalau PDIP itu marah akan hal ini. Karena orkestrasi yang terjadi di lapangan itu banyak. Dan ini hanya bagian dari patahan orkestrasi itu sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Kaisang jadi PSI, sebelumnya ada baliho, poster, gambar-gambar Jokowi bersama Prabowo. Kemudian belakangan juga ada
gambar-gambar Kaisang sebagai calon wakilnya presiden dari Prabowo Subianto, begitu ya. Nah, ini kan terlihat sekali bagaimana seorang kader dari sebuah partai memberikan dukungan yang masif kepada partai lain, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Agaknya menurut saya perlu ada rapat khusus antara Presiden Republik Indonesia sebagai kader PDIP, sebagai petugas partai dengan Ketua Umum PDIP dan jajarannya. Saya pikir ini tidak baik-baik saja begitu. Meskipun beberapa pihak atau beberapa kader PDIP ketika konfirmasi mengatakan ya tidak masalah karena ada ART dari PDIP, yang tidak boleh adalah keluarga inti, yang artinya ya Pak Presiden sekarang dengan Ibu Iriana, sementara Mas Kaisang sudah kakaknya terpisah begitu ya Bang Rio ya dengan istrinya Mbak Erina. Apakah ini bisa saya katakan sebenarnya PDIP ya terjebak dengan ada ART-nya sendiri atau seperti apa? Tidak, saya pikir itu narasi normatif saja untuk membela diri sampai nanti ada keputusan dari secara organisasional atau dari ketua umum atau dari sekjen. Saya pikir seperti itu. Ya tentu kalau belum ada keputusan ya jawabannya begitu, jawaban normatif ya. Jawaban yang dibutuhkan kadang juga nggak dibutuhkan itu kan. Ya semua orang tahulah kalau itu apa namanya ada RT-nya seperti itu. Ini bukan soal aturan main di internal partai, ini soal etika. Etika berpolitik ya kan. Gimana gini caranya ya? Maksud saya begini. PDIP sedang running dalam pileg. Running juga mengusung seorang kadernya bernama Ganjar Pranowo. Sementara kader terbaik yang menjadi presiden selama 10 tahun ini sedang menyuruh anaknya untuk mencari suara untuk orang lain dan partai yang lain. Nah, etika, ini kan bicara etika politik. Ya, mau dijembatani seperti apa narasi ini, mau dibuat sesopan apapun, saya pikir semua pasti bisa menyimpulkan bahwa Jokowi sedang tidak bahagia. Makanya dia kemudian mendistribusikan putranya itu ke PDIP. Ke SI, sorry. Oke. Presiden Jokowi tidak bahagia, kemudian mendistribusikan anaknya untuk kemudian bersama dengan PDIP. Apakah ini juga ada kaitannya dengan berbagai statement yang mengatakan Presiden Jokowi hanya petugas dari Partai PDI Perjuangan? Bang Rio, Anda melihatnya seperti apa? Ya, itu yang bisa menjawab tentunya adalah beliau. Ya, yang bersangkutan yang bisa menjawab tentang kenyamanan atau ketidaknyamanan atribusi yang selama ini disematkan kepada beliau. Tetapi secara politik saya ingin mengatakan bahwa kekuatan di mana sih partai politik di Indonesia yang katanya demokratis ini yang sangat demokratis di internal partainya, kalau saya belum melihat ya. Maksud saya begini. Coba Naila cari partai politik yang paling demokratis di alam demokrasi ini di Indonesia. Belum ada kita lihat partai yang benar-benar demokratis. Semuanya otoritas di dalam ketua umum partai itu sendiri atau setingkat lebih atasnya adalah Kongres. Ya. Petugas partai itu adalah persepsi atribusi yang diciptakan, dikonstruk oleh Ketua Umum PDIP sejak 2014. Kalau tidak enak sekarang kan ya kan dari kemarin dong, harusnya nggak enak dong. Karena itu sudah disebut sejak 2014, sejak pertama kali dideklarasikan. Itu sudah disebut istilah dan sudah ramai bertahun-tahun. Tapi kalau hanya alasan itu, kok rasanya politik itu menjadi sangat sangat tidak berwibawa ya. Kalau hanya sekedar alasan itu yang sudah didiskusikan, diributkan, diramaikan sejak dulu begitu ya. Kenapa baru berbicara di ujung karir sebagai presiden? Iya kan? Kalau itu alasannya, saya melihat bukan sekedar itu. Ya mungkin itu 10% saja. Ya. Tapi pada itu adalah bagaimana agenda-agenda ke depan. Ya kan, soal kenyamanan ini presiden kita ini orang Jawa Tulen ya. Jawa ngeles gitu ya. Soal pilihan, perbedaan pilihan, tentu itu juga menjadi persoalan. Ya misalnya Ganjar yang sudah tidak bisa menservis Jokowi misalnya, lebih takluk kepada Megawati, itu juga mungkin salah satu variabel yang mempengaruhi sikap-sikap Jokowi belakangan ini. Artinya ini justru itu menurut saya.
Sikap dari Presiden Jokowi bisa saya asumsikan begitu ya, karena untuk urusan mendatang ya, Bang Rio ya, urusan mendatang yang kemudian tidak bisa bersama atau tidak kemudian bisa satu pemikiran begitu yang akhirnya membuat Presiden Jokowi meskipun mengatakan tidak terlibat dalam bergabungnya Kaisang bersama PSI, namun kemudian juga cawe-cawenya ini ada kalau Bang Rio melihatnya. Ya, Jokowi sebagai presiden atau siapapun mau mengatakan bahwa tidak cawe-cawe dan lain-lain, ya itu tentu akan memperjelas situasi gitu ya. Bagaimana mungkin seorang anak presiden yang kok jadi urusan Pandana Baban pernah mengatakan bahwa si Bobby dan si Gibran itu dapat privilege karena dia anak presiden, semua dipermudah. Dia nggak perlu ketua partai di level kecamatan, kabupaten atau kota, tapi langsung dapat privilege itu. Nah, artinya kalau tidak ada kontribusi Jokowi di persoalan itu, masa iya ini ketua anak muda yang belum pernah jadi, atau jangan-jangan pegang bendera partai PSI aja belum pernah gitu ya. Ini tiba-tiba jadi ketua umum. Kalau tidak ada peran dari Jokowi, saya kira agak sumir ya. Kata orang Jawa itu ketemu pirang perkoro. Gitu. Ya. Bertemu berapa perkara ya, Bang Rio ya? Iya. Ini kalau melihat arah dari Kaisang yang benar bergabung menjadi anggota PSI, bahkan sekarang menjadi ketua umum, ini menguntungkan untuk PSI dan merugikan salah satu pihak atau porsinya seperti apa, Bang Rio? Ya, merugikan PDIP lah. Bagaimana kader baiknya bernama Jokowi sedang mendistribusikan putranya ke partai pesaing PDIP, ya kan? Saya yakin dalam waktu dekat ini akan ada sikap PDIP. Kalau PDIP tidak bersikap, justru itu menjadi pertanyaan publik, gitu ya. Oh, kalau buat PSI ini kayak dapat jackpot, Naila. Ya, kayak di lotre ini benar dapat jackpot ini. Gimana kagak anak presiden dan target lolos parliamentary threshold, ya itu sudah ada di mimpinya ya sejak Kaisang jadi ketua umum. Wah, itu udah semua pada bermimpi indah lah, ya kan? Aku lolos ini di PT. Ya, paling tidak seperti itu, meskipun ya saya sebagai orang yang menjadi pegiat demokrasi melalui lembaga survei dan politik, tidak semudah itu ya. Kinerja caleg itu juga sangat menentukan. Tetapi setidaknya langkah PSI untuk lolos parliamentary threshold itu sudah lebih mapan ketimbang Perindo misalnya, ya, sebagai partai yang belum lolos, atau Hanura yang juga tidak lolos di tahun 2019. Itu jauh lebih energinya jauh lebih masif lah ketimbang partai itu, begitu. Dengan Kaisang sebagai ketua umumnya, anak presiden, coy, ya kan? Itu. Betul. Oke, Bang, nanti saya akan fokus pada bagaimana Presiden Joko Widodo kemudian bisa membiarkan sang anak untuk bergabung dengan PSI. Namun sebelumnya, kalau Bang Rio melihat ini sendiri, apakah kemudian bergabungnya Kaisang dengan PSI ini juga ada kaitannya atau akan berpengaruh pada Pilpres? Ingat beberapa pertemuan PSI juga ikut serta begitu ya, Bang Rio ya, dalam agenda-agenda Pak Prabowo Subianto. Saya tidak bisa memastikan, tapi kemungkinan terbesarnya PSI tentunya adalah buat Prabowo Subianto, karena fakta atau realitas atau peristiwa politiknya terlihat PSI selama ini kan bergabung di setiap acara-acaranya Prabowo Subianto, begitu ya. Betul. Tapi seperti yang kita diskusikan belakangan terakhir, ya tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, ya, begitu. Ya bisa jadi nanti belakangan Jokowi benar-benar ingin ya kalau ada peristiwa politik yang mengganggu lagi, akhirnya balik kandang mendukung Ganjar, ya PSI juga bisa diarahkan untuk Ganjar Pranowo. Ya, karena memang gini lah, menurut saya adalah Jokowi ingin memberikan beban kepada PDIP, ya terutama kepada Ketua Umum Megawati, bahwa ya Jokowi harus dihitung juga dalam setiap pengambilan keputusan. Saya pikir ini soal diplomasi, soal negosiasi, begitu ya. Jokowi pengen diberi kesempatan. Ya, dengan anaknya menjadi ketua PSI, tentu Jokowi sudah menambah satu instrumen kekuatan politiknya, ya, untuk menambah
ruang diplomasi atau negosiasi secara politik dengan PDIP, meskipun ya kan itu partainya. Jadi ya makanya saya isu saya bukan di soal internal, bukan soal aturan, bukan soal ini, tapi ini soal fatsun di dalam berpolitik gitu ya. Gagal sebuah kader kalau gagal mengajak anaknya menjadi kader partai tersebut. Itu indoktrinasi paling dasar di dalam partai politik itu. Iya kan? Nggak mungkin anaknya Megawati itu coba si Puan, Prananda, semua jadi kader PDIP. Iya kan? Iya. Ini kan gimana orang mau ngajak pemilih partai, memilih orang lain mau ngajak memilih PDIP, anaknya sendiri jadi ketua umum partai orang lain. Dan ini fenomena terjadi di banyak tempat gitu ya. Akibat itu tadi ya, ruang negosiasi di dalam politik terlalu longgar. Sehingga orang yang muncul seperti Jokowi itu merasa besar karena dirinya bukan dari PDIP. Itu yang menurut saya harus menjadi concern bersama nih lah. Oke, tanya besarnya artinya terletak pada apa yang sebenarnya terjadi internal dari PDI Perjuangan ya, Bang Rio ya? Ya, tidak bisa dipungkiri itu yang terjadi kan. Kalau lagi harmonis, ya tidak akan seperti itu pasti kan. Meskipun beberapa kader PDI juga ketika ditanya ini tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi, yang mana disampaikan juga hubungan keduanya tampak baik-baik saja dan akur-akur saja begitu Bang Rio katanya. Ya, politik kalau ditanyakan via wawancara ya keluarnya yang dari mulut bukan dari hati kan. Betul. Coba ketika lagi ngopi, lagi informal, coba tanyakan yang dari hati itu. Coba pasti itu kan akan menggambarkan keseluruhan situasi gitu. Ini kalau kemudian di statement beberapa pihak atau pengamat juga beberapa mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini tampaknya sedang berdiri dengan dua kaki, ya ada di PDIP, namun ada kemungkinan juga untuk kemudian menahkodai PSI begitu, Bang Rio. Bang Rio lihatnya seperti apa sih untuk kaitan Presiden Jokowi sendiri dengan PSI yang saat ini ketua umumnya adalah Mas Kaisang begitu anaknya? Iya, kalau sekarang tentunya kaki Jokowi ada di Prabowo kalau seperti ini situasinya ya. Ya, tapi bukan berarti nanti Jokowi tidak akan mendukung, pasti tidak akan mendukung Ganjar, bukan seperti itu. Politik itu kan sangat lentur kan. Makanya tadi saya bilang frame-nya atau paradigmanya adalah Jokowi ingin memberikan beban kepada PDIP. Ya kan? Beban apa? Beban agar berpikir aku harus dilibatkan di dalam semua urusan. Gitu ya. Baik itu urusan penentuan siapa, kepada siapa, urusan apapun, begitu ya. Itu yang mungkin belum didapatkan sama Jokowi. Secara psikologis, Jokowi butuh itu. Dia orang terpenting kan, nomor satu di Republik ini. Nah, dengan memberikan beban seperti ini, maka yang dia tunggu adalah ruang negosiasi. Oleh siapa? Ya antara Jokowi dengan Megawati, Jokowi dengan PDIP. Ya kan, aku kader, ya, tapi ayolah, kira-kira baiknya seperti apa? Jangan tinggalkan aku dong, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Atau misalnya, contoh misalnya tentang baliho-baliho Gibran yang ada di seluruh Indonesia itu. Kok rasanya nggak mungkin lah kalau Jokowi nggak tahu atau Gibran nggak tahu gitu ya. Kalau Gibran tahu pasti kan laporan sama bapaknya, Pak piye Pak. Kan pasti seperti itu kan ya. Di keluarga itu kan nggak terlalu formalistik di dalam keluarga, sangat informal gitu ya. Pasti ada respon di situ. Nah, dugaan saya situasi ini berkembang karena PDIP bersikeras Ganjar jadi calon presiden, atau mungkin, ini dugaan saya, mungkin Jokowi berharap Ganjar menjadi calon wakil presidennya Prabowo, sehingga ruang negosiasi ini semakin ruang dialog, ruang negosiasi, ruang diplomasinya semakin tidak menguntungkan PDI, dan Jokowi menekan dengan cara seperti ini, menurut saya ya. Tetapi kalau ini sukses, maka Ganjar akan ikut blok koalisinya Prabowo, misalnya menjadi Prabowo Ganjar. Tetapi kalau tidak sukses, maka Jokowi akan semakin jauh dengan PDIP, dan saya bisa pastikan itu membahayakan buat Presiden Jokowi, karena meninggalkan rumah di mana dia tumbuh besar,
sebagai sosok atau figur terpenting di Republik. Itu, Nel. Oke, ada nego-nego atau tarik-penarik negosiasi begitu ya, kalau menurut Bang Rio antara PDIP atau dalam hal ini Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo. Ini sebentar lagi Presiden Jokowi kan akan pensiun begitu ya. Kalau kita melihat situasi ini kan memang tampaknya sedikit tidak mungkin apabila lepas dari masa jabatannya Presiden Jokowi tidak akan berpolitik begitu, Bang Rio. Apakah kemudian Presiden Joko Widodo juga Anda melihatnya untuk kemudian bisa mendapatkan posisi yang cukup strategis di PDIP dengan kemudian menyuruh anaknya sekarang menjadi Ketua Umum PSI, atau justru nanti ada peluang Pak Jokowi membesarkan PSI ini, Bang Rio? Apapun, saya pikir Jokowi ingin terus berpolitik dengan cara seperti ini, gitu ya. Pelajaran penting adalah ketika setelah ada istilahnya post power syndrome, ya. Semua orang tahulah teori itu ya, konsep power syndrome gitu ya. Ketika orang sudah berkuasa, tiba-tiba tidak berkuasa, itu kan kayak kehilangan anak kecil, kehilangan mainan begitu ya. Nah, dia mungkin biasanya dihormati menjadi tidak dihormati, kemudian punya pengaruh, akhirnya kehilangan pengaruh begitu. Nah, itulah poin itu yang ingin diamankan oleh Jokowi. Jokowi tahu betul betapa SBY 10 tahun itu sangat kuat dan berkuasa. Tapi setelah Jokowi berkuasa, bahkan SBY itu sudah tidak lagi didengarkan, bahkan sama media massa, ya kan? Itu juga sudah tidak lagi jadi rujukan. Itulah post power syndrome. Nah, sehingga Jokowi ingin memastikan dirinya itu jangan sampai ketinggalan kereta di dalam percaturan politik Indonesia pasca 2024. Caranya bagaimana? Meletakkan fondasi-fondasi pengaruh itu. Di PSI harus ada, di PDI harus ada, di Ganjar harus ada, di Prabowo harus ada, bahkan mungkin di Anies Baswedan pun harus ada. Ya. Nah, apakah itu cukup? Nggak cukup kalau belum diformalkan melalui sebuah jabatan penting. Apa itu? Ketua partai. Oke. Ya, itu dengan anaknya jadi ketua umum partai PSI, siapa tahu besok PSI lolos. Ya, harapannya seperti itu. Harapan dari Jokowi itu lolos, maka dia bisa kendalikan PSI. Atau mungkin setelah ada ditawarin ketua umum Gerindra, siapa tahu ya, kalau lepas dari PDIP ditawarin ketua umum Gerindra kan juga wah juga gitu ya. Artinya Jokowi dengan seperti itu bisa menjaga pengaruhnya, sehingga cita-citanya soal IKN, soal proyek-proyek yang dicita-citakan Jokowi itu terus bisa dilaksanakan oleh presiden periode berikutnya. Oke, baik. Bang Rio, 2 pertanyaan terakhir dari saya. Ini yang pertama tadi terkait bagaimana Presiden Jokowi ingin tetap punya pengaruh begitu ya, yang kemudian dikaitkan dengan dinasti politik dari Presiden Joko Widodo. Kemarin sempat kita bahas, Bang Rio, soal bagaimana Mas Gibran yang sangat amat diwacanakan untuk kemudian bisa berpasangan dengan Pak Prabowo begitu ya, kemudian menjadi cawapres apabila memang hasil gugatan dari MK ini lolos ya. Kemudian ada juga yang kemudian berasumsi terkait Kaisang yang kemudian bisa ditempatkan di Solo untuk menjadikan sang kakak. Bang Rio melihatnya seperti apa? Ya, sekarang permainan ini kan sudah naik kelas semua ini pemainnya ini kan. Si Gibran sudah disebut-sebut sebagai calon wakil presiden, Kaisang sudah setara dengan Surya Paloh, dengan Megawati, dengan Zulhas, dengan Erlangga Hartarto sebagai ketua umum partai. Coba bayangkan, ini sudah naik kelas semua, gitu ya. Apalah artinya itu jadi wali kota Solo kalau udah seperti ini? Ya, perbincangannya sudah sudah level ke 1 sampai 5, sudah di level ke-4 ini barang ini. Ya, jadi sehingga menurut saya yang menjadi fokus utama adalah bagaimana pengaruh-pengaruh Jokowi ini tetap tertanam di dalam parlemen, di dalam partai politik, di dalam presiden dan wakil presiden mendatang. Itu aja ya. Bukan lagi soal wali kota Depok, bukan lagi wali kota Solo, itu terlalu kecil kalau udah ketua umum partai dan calon wakil presiden mah. Oke, levelnya sudah terkait bagaimana nanti kerja dari Jokowi di periode jabatannya sebagai presiden bisa dilanjutkan begitu ya, di sisi manapun kemudian nantinya
fondasi-fondasi yang diletakkan oleh Presiden Joko Widodo ini berjalan sesuai dengan keinginan, bisa saya katakan Bang Rio, keinginan dari Presiden Joko Widodo seperti itu. Persis seperti itu. Persis, ya. Oke, baik. Bang Rio, ini kan kalau kita melihat Presiden Jokowi tampak begitu santai, kalau ditanya soal politik juga pasti jawabannya, ya tanyakan pada ketua umum partai, tanyakan pada ketua umum partai, saya ini presiden, saya tidak terlibat dalam urusan partai. Tapi kalau kita melihat situasi ini kan, ya keterlibatan Presiden Jokowi terlihat begitu besar, Bang Rio. Terakhir, Bang Rio, bagaimana Bang melihat ini? Jokowi adalah insan politik yang berbeda dengan insan politik yang lainnya. Dalam banyak hal kita harus belajar cara berpolitik Presiden Joko Widodo ini. Ya, orang banyak kemudian mendiskreditkan Jokowi karena penampilannya, groomingnya yang ya biasa saja, anak kampungan. Tapi narasi kampungan deso itu bisa menggetarkan dari ujung dari Papua sampai ke Aceh, sehingga dia bisa terpilih menjadi presiden 2 periode berturut-turut. Luar biasa. Saya pikir meskipun dengan cara Jokowi menjawab saya tidak terlibat dan lain-lain, jangan pernah memberikan penilaian pada sosok Jokowi hanya karena melihat penampilannya atau apa yang beliau bicarakan. Langkah-langkah politiknya itu sangat jitu, ya, sangat tidak bisa ditebak gitu, dan nyatanya selama ini beliau sukses mengkonsolidasi kekuatan politik di balik dirinya dan bisa mempengaruhi bahkan ketua-ketua umum partai. Kita lihat bagaimana KIB dibentuk, kita lihat bagaimana political endorsement dari Jokowi yang bisa menaikkan stabilitas Prabowo Subianto yang sudah sempat nyungsep karena disalib sama Anies Baswedan sejak November. Kemudian diajak jalan-jalan sama Jokowi mulai Februari, Maret, April, naik lagi harapan. Dan survei-survei kami jelas itu bahwa saya pilih PDIP, tapi presiden saya pilih Prabowo. Kenapa Pak? Karena saya dukung Pak Jokowi. No, ya kan? Artinya Jokowi itu bisa menempatkan diri di dalam kancah politik ini sebagai seorang master, begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap dari PDIP Perjuangan? Itu yang ditunggu sama publik terhadap kader terbaiknya saat ini yang sudah mulai bermain banyak hati. Nah, itu catatan. Oke, kita menunggu artinya apa yang kemudian akan dilakukan atau sikap apa yang akan bisa diambil oleh PDI Perjuangan, begitu ya, Bang Rio ya. Terima kasih banyak Bang Rio Prayogo atas kesempatannya untuk kemudian berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News Fokus. Semoga lain kesempatan kita bisa berbincang lagi, Bang Rio. Terima kasih Nela. Direktur Eksekutif Politika Research dan Consulting, PRC, Rio Prayogo menilai bahwa PSI adalah saingan berat dari PDI Perjuangan. Rio menyebut tak mungkin PDIP tak gerah pada sikap Joko Widodo. Rio menjelaskan bahwa ada kemungkinan Ganjar Pranowo tak bisa menservis keinginan Jokowi dan terlalu tunduk pada Megawati. Hal ini yang membuat Jokowi mengambil sikap atas masuknya Kaesang jadi ketua umum partai. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, ditetapkan sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, periode tahun 2023 sampai tahun 2028 pada Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Kaesang mengungkap bahwa dirinya menerima banyak hinaan setelah bergabung dengan partai berlambang bunga mawar itu. Baru saja saya menerima KTA, kartu tanda anggota PSI, langsung diserang, dihujat, dihina, kata Kaesang saat berpidato dalam Forum Kopi Darat Nasional, Kopdarnas, PSI di Jakarta Theater, Senin malam. Kaesang mengaku tak mempersoalkan hinaan tersebut. Menurutnya, cacian itu tak seberapa dibandingkan dengan yang pernah dilontarkan publik ke sang ayah mengenai tudingan PKI, Antek China, sebutan plonga-plongo, hingga ijazah palsu. Namun, Kaesang heran, manuver politiknya ini turut menyeret sang istri, Erina Gudono, sebagai sasaran publik. Yang aneh itu dan saya bingung kok ya istri tercinta saya ikut-ikut diserang. Wong dia enggak ikut-ikutan, kecuali hanya memberi restu dan dukungan buat saya, ujarnya. Kaesang bilang, banyak yang mempertanyakan keputusannya bergabung dengan PSI alih-alih merapat ke partai besar yang sudah punya nama dan kursi di DPR RI. Terkait ini, Kaesang menyebut, justru dirinya bergabung karena PSI belum punya suara di parlemen. Ia berkomitmen untuk meloloskan PSI ke Senayan lewat pemilu 2024. Saya ingin berjuang bersama kawan-kawan semua di sini agar di 2024 PSI jadi partai besar dan di 2024 PSI akan ada di DPR RI, katanya disambut riuh tepuk tangan kader dan simpatisan PSI yang hadir. Kaesang mengaku jatuh cinta pada PSI,
partai yang menurutnya punya idealisme dan integritas kokoh dalam perjuangan politik anak muda. PSI juga ia anggap sebagai partai yang penuh gagasan brilian. Meski demikian, Kaesang sadar bahwa jalan yang ia tempuh tidak mudah. Namun, adik kandung Gibran Rakabuming Raka itu telah memilih jalan politik bersama PSI. Kaesang berjanji bakal ikut berjuang menghapus pesimisme dan sinisme anak muda terhadap politik. Ia ingin membangun optimisme bahwa politik bisa dijalankan dengan penuh integritas. Ketua Umum PSI itu juga mengatakan, politik yang bersih dan bertujuan demi kebaikan adalah cita-cita bersama. Politik yang mempersatukan dan politik yang didasari rasa hormat harus sama-sama diperjuangkan. Ia berpesan kepada seluruh kader, pengurus, dan simpatisan PSI agar menjalankan politik dengan hati yang bersih dan penuh kegembiraan. Jangan sampai mencela atau menjatuhkan pihak lain, bahkan memecah belah masyarakat. Tujuan politik kita itu kan baik, karena itu kita harus jalankan dengan cara-cara yang baik pula. Kita berpolitik dengan santuy dan santun, tutur Kaesang. Seperti itu berarti PSI adalah saingan PDIP. Nah, putra presiden ini dinobatkan sebagai ketua umum partai saingan dari partai bapaknya. Ganjar yang sudah tidak bisa menservis Jokowi misalnya, lebih takluk kepada Megawati, itu juga mungkin salah satu variabel yang mempengaruhi sikap-sikap Jokowi belakangan ini. Saya yakin dalam waktu dekat ini akan ada sikap PDIP. Kalau PDIP tidak bersikap, justru itu menjadi pertanyaan publik, gitu ya. Oh, kalau buat PSI ini kayak dapat jackpot. Tribunnews on Fokus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini saya akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Politika Research dan juga Consulting atau PRC, ada Bang Rio Prayogo di sebelah sana, yang mana hari ini kita akan membahas Tribuners terkait langkah dari putra Presiden Joko Widodo, yaitu Mas Kaesang yang baru saja bergabung dengan PSI dan bahkan saat ini sudah menjabat sebagai Ketua Umum dari Partai Solidaritas Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu Bang Rio Prayogo. Bang Rio, apa kabar? Selamat malam, Bang. Bang Rio, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Beraktivitas tiap ya, hari terima kasih banyak Bang Rio untuk kesempatannya. Kita berbincang lagi hari ini dengan topik yang sedikit berbeda. Ini kalau kita melihat 3 hari kemarin ini putra dari Presiden Joko Widodo, ini Mas Kaesang baru saja bergabung dengan PSI, menjauhi partai yang diikuti begitu ya oleh keluarga Presiden Jokowi dan kemudian bergabung dengan PSI. Untuk pengantar awal, Bang Rio melihat situasi ini, Bang Rio seperti apa, Bang? Ya, terima kasih Naila undangannya dan selamat malam Tribuners semuanya. Fenomena yang menarik yang 3 hari ini benar-benar menyedot perhatian publik, insan politik di tanah air, di mana putra dari orang terpenting di Republik ini, putra Presiden Joko Widodo, melabuhkan pilihan politiknya ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sebuah partai yang secara posisi spektrum politik itu sama dengan partai yang menaungi Presiden Jokowi itu sendiri. PSI dan PDIP itu adalah kompetitor. Kenapa? Karena secara spektrum politik dia ada di belahan yang sama dengan PDIP. Dari brand colornya sama, merah, ya kan? Secara ideologi, narasi yang dibangun, itu benar-benar memiliki kemiripan dengan PDIP. Artinya, saya mengatakan bahwa PSI di dalam kampanye-kampanyenya itu sedang mencari atau menggrab basis pemilih PDIP. Nah, seperti itu berarti PSI adalah saingan PDIP. Nah, putra presiden ini dinobatkan sebagai ketua umum partai saingan dari partai bapaknya. Nah, itu publik pasti akan sudah bisa menilai kan apa jadi Naila di situ. Oke, Bang Rio, ini yang menarik kemudian pada saat kemudian bergabung begitu ya. Ini kan ada di Solo, markas PDIP yang kita tahu. Kemudian bahkan dilaksanakannya di rumah dari Presiden Joko Widodo sendiri yang merupakan kader dari PDI Perjuangan. Lalu ketika kemarin deklarasi dan kemudian pernyataan untuk menjadi ketua umum begitu ya, Bang Rio, ini Mas Kaesang juga mengatakan ya saya bisa menjadi ketua umum salah satunya adalah privilege karena saya adalah seorang anak dari Presiden Joko Widodo. Bang Rio melihat ini seperti apa? Apakah ini kemudian bisa dibilang ya cukup
mencederai PDI Perjuangan atau seperti apa, Bang? Begini Naila, itu kan cuman melengkapi drama saja. Ada Aha. di kemudian ada di Solo, yaitu gimmick politik lah. Saya pikir itu nggak substantif, bukan persoalan yang mendasar. Itu hanya ya artikulasi dari gimmick politik supaya kesannya itu menjadi lebih masif, lebih grande gitu ya. Tetapi yang paling esensial, yang paling substantif adalah anak presiden, di mana presiden ini adalah kader sebuah partai politik paling besar di Republik ini, karirnya juga ditopang oleh partai politik tersebut, mulai dari wali kota, gubernur, sampai jadi presiden 2 periode, merelakan atau melapaskan atau mengizinkan tanda kutip anaknya untuk menjadi ketua umum partai yang menjadi pesaing PDIP itu sendiri. Coba kita cek, mana partai yang bersaing dengan PDIP selama ini selain sebelum ada PSI? Ada partai-partai yang rontokan dari PDIP, misalnya PNBK dulu ada Eros Jarot, ya kan? Kemudian ada, saya lupa itu partai-partai yang kemudian mereka rontokkan. PSI ini kan hadir sedang menyasar basis pemilih PDIP. Kalau kita bikin spektrum, mulai kiri sampai ke kanan, kanan itu adalah PKS misalnya, kalau kita sepakat dengan spektrum ini, maka kiri itu ada PDIP, kiri ke tengah itu PDIP. Nah, PSI kan sedang menggarap pasar di situ. Ya, kan jelas kenapa kemarin PSI itu dicuekin sama Hasto, sekjen PDIP, itu kan menunjukkan bahwa PDIP ingin sendirian bermain di spektrum yang sebelah kiri. Nah, sekarang putra dari presiden, Kaisang menjadi ketua umum dari partai politik yang secara langsung bersaing dengan PDIP, gitu ya. Nah, soal itu di Solo, di rumah dan lain-lain, saya pikir itu pelengkap orkestrasi aja, drama pelengkap aja, itu gimmick politik saja. Yang substantif dan esensial adalah presiden tahu akan semua ini terjadi, ya. Nah, bagaimana? Bisa juga menunggu respon dari PDIP, gitu ya. Kalau kemarin ada respon yang keras kepada Budiman Sujatmiko, kami juga sebagai pengamat juga ingin melihat respon yang seperti apa dari PDIP. Kalau PDIP mengatakan tidak gerah, tentu itu sebuah tanda tanya besar, ya kan? Dan sudah sewajarnya kalau PDIP itu marah akan hal ini. Karena orkestrasi-orkestrasi yang terjadi di lapangan itu banyak. Dan ini hanya bagian dari patahan orkestrasi itu sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Kaisang jadi PSI, sebelumnya ada baliho, poster, gambar-gambar Jokowi bersama Prabowo. Kemudian belakangan juga ada gambar-gambar Kaisang sebagai calon wakilnya presiden dari Prabowo Subianto. Begitu ya. Nah, ini kan terlihat sekali bagaimana seorang kader dari sebuah partai memberikan dukungan yang masif kepada partai lain, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Agaknya menurut saya perlu ada rapat khusus antara Presiden Republik Indonesia sebagai kader PDIP, sebagai petugas partai dengan Ketua Umum PDIP dan jajarannya. Saya pikir ini tidak baik-baik saja begitu. Meskipun beberapa pihak atau beberapa kader PDIP ketika konfirmasi mengatakan ya tidak masalah karena ada ART dari PDIP, yang tidak boleh adalah keluarga inti, yang artinya ya Pak Presiden sekarang dengan Ibu Iriana, sementara Mas Kaisang sudah kakaknya terpisah begitu ya Bang Rio ya dengan istrinya Mbak Erina. Apakah ini bisa saya katakan sebenarnya PDIP ya terjebak dengan ADART-nya sendiri atau seperti apa? Tidak, saya pikir itu narasi normatif saja untuk membela diri sampai nanti ada keputusan dari secara organisasional atau dari ketua umum atau dari sekjen. Saya pikir seperti itu. Ya tentu kalau belum ada keputusan ya jawabannya begitu, jawaban normatif ya. Jawaban yang dibutuhkan kadang juga nggak dibutuhkan itu kan. Ya semua orang tahulah kalau itu apa namanya ada ART-nya seperti itu. Ini bukan soal aturan main di internal partai, ini soal etika. Etika berpolitik ya kan. Gimana gini caranya ya. Maksud saya begini. PDIP sedang running dalam pileg. Running juga mengusung seorang kadernya bernama Ganjar Pranowo. Sementara kader terbaik yang menjadi presiden selama 10 tahun ini
sedang menyuruh anaknya untuk mencari suara untuk orang lain dan partai yang lain. Nah, etika ini kan bicara etika politik. Ya, mau dijembatani seperti apa narasi ini, mau dibuat sesopan apapun, saya pikir semua pasti bisa menyimpulkan bahwa Jokowi sedang tidak bahagia. Makanya dia kemudian mendistribusikan putranya itu ke PDIP. Ke SI, sorry. Oke. Presiden Jokowi tidak bahagia, kemudian mendistribusikan anaknya untuk kemudian bersama dengan PSI. Apakah ini juga ada kaitannya dengan berbagai statement yang mengatakan Presiden Jokowi hanya petugas dari Partai PDI Perjuangan? Bang Rio, Anda melihatnya seperti apa? Ya, itu yang bisa menjawab tentunya adalah beliau, ya, yang bersangkutan, yang bisa menjawab tentang kenyamanan atau ketidaknyamanan atribusi yang selama ini disematkan kepada beliau. Tetapi secara politik saya ingin mengatakan bahwa kekuatan di mana sih partai politik di Indonesia yang katanya demokratis ini, yang sangat demokratis di internal partainya, kalau saya belum melihat ya. Maksud saya begini, coba Naila cari partai politik yang paling demokratis di alam demokrasi ini di Indonesia. Belum ada kita lihat partai yang benar-benar demokratis. Semuanya otoritas di dalam ketua umum partai itu sendiri, atau setingkat lebih atasnya adalah Kongres. Ya, petugas partai itu adalah persepsi, atribusi yang diciptakan, dikonstruk oleh ketua umum PDIP sejak 2014. Kalau tidak enak sekarang kan ya kan dari kemarin dong, harusnya nggak enak dong. Karena itu sudah disebut sejak 2014, sejak pertama kali dideklarasikan. Itu sudah disebut istilah dan sudah ramai bertahun-tahun. Tapi kalau hanya alasan itu, kok rasanya politik itu menjadi sangat sangat tidak berwibawa ya. Kalau hanya sekedar alasan itu yang sudah didiskusikan, diributkan, diramaikan sejak dulu begitu ya. Kenapa baru berbicara di ujung karir sebagai presiden? Iya kan? Kalau itu alasannya, saya melihat bukan sekedar itu. Ya mungkin itu 10% saja. Ya. Tapi lebih pada itu adalah bagaimana agenda-agenda ke depan. Ya kan, soal kenyamanan ini presiden kita ini orang Jawa tulen ya. Jawa ndeles gitu ya. Soal pilihan, perbedaan pilihan, tentu itu juga menjadi persoalan. Ya, misalnya Ganjar yang sudah tidak bisa menservis Jokowi misalnya, lebih takluk kepada Megawati, itu juga mungkin salah satu variabel yang mempengaruhi sikap-sikap Jokowi belakangan ini. Artinya ini justru itu menurut saya. Sikap dari Presiden Jokowi bisa saya asumsikan begitu ya, karena untuk urusan mendatang ya, Bang Rio ya, urusan mendatang yang kemudian tidak bisa bersama atau tidak kemudian bisa satu pemikiran begitu, yang akhirnya membuat Presiden Jokowi meskipun mengatakan tidak terlibat dalam bergabungnya Kaisang bersama PSI, namun kemudian juga cawe-cawenya ini ada, kalau Bang Rio melihatnya. Ya, Jokowi sebagai presiden atau siapapun mau mengatakan bahwa tidak cawe-cawe dan lain-lain, ya itu tentu akan memperjelas situasi gitu ya. Bagaimana mungkin seorang anak presiden yang kok jadi urusan Pandana Baban pernah mengatakan bahwa si Bobi dan si Gibran itu dapat privilege karena dia anak presiden, semua dipermudah. Dia nggak perlu ketua partai di level kecamatan, kabupaten atau kota, tapi langsung dapat privilege itu. Nah, artinya kalau tidak ada tidak ada kontribusi Jokowi di persoalan itu, masa iya ini ketua anak muda yang belum pernah jadi, atau jangan-jangan pegang bendera partai PSI aja belum pernah gitu ya. Ini tiba-tiba jadi ketua umum. Kalau tidak ada peran dari Jokowi, saya kira agak sumir ya. Kata orang Jawa itu ketemu pirang perkoro. Gitu. Ya. Bertemu berapa perkara ya, Bang Rio ya? Iya. Ini kalau melihat arah dari Kaisang yang benar bergabung menjadi anggota PSI, bahkan sekarang menjadi ketua umum, ini menguntungkan untuk PSI dan merugikan salah satu pihak, atau porsinya seperti apa, Bang Rio?
ya merugikan PDIP lah. Bagaimana kader baiknya bernama Jokowi sedang mendistribusikan putranya ke partai pesaing PDIP, ya kan? Saya yakin dalam waktu dekat ini akan ada sikap PDIP. Kalau PDIP tidak bersikap, justru itu menjadi pertanyaan publik, gitu ya. Oh, kalau buat PSI ini kayak dapat jackpot, Naila. Ya, kayak di lotre ini benar dapat jackpot ini. Gimana kagak anak presiden dan target lolos parliamentary threshold, ya itu sudah ada di mimpinya ya sejak Kaisang jadi ketua umum, wah itu udah semua pada bermimpi, itu bermimpi indah lah, ya kan? Aku lolos ini di PT. Ya, paling tidak seperti itu, meskipun ya saya sebagai orang yang menjadi pegiat demokrasi melalui lembaga survei dan politik, tidak semudah itu ya. Kinerja caleg itu juga sangat menentukan. Tetapi setidaknya langkah PSI untuk lolos parliamentary threshold itu sudah lebih mapan ketimbang Perindo misalnya, ya, sebagai partai yang belum lolos, atau Hanura yang juga tidak lolos di tahun 2019. Itu jauh lebih energinya jauh lebih masif lah ketimbang partai itu, begitu. Dengan Kaisang sebagai ketua umumnya, anak presiden, coy, ya kan? Itu. Betul. Oke, Bang, nanti saya akan fokus pada bagaimana Presiden Joko Widodo kemudian bisa membiarkan sang anak untuk bergabung dengan PSI. Namun sebelumnya, kalau Bang Rio melihat ini sendiri, apakah kemudian bergabungnya Kaisang dengan PSI ini juga ada kaitannya atau akan berpengaruh pada Pilpres? Ingat beberapa pertemuan PSI juga ikut serta begitu ya, Bang Rio ya, dalam agenda-agenda Pak Prabowo Subianto. Saya tidak bisa memastikan, tapi kemungkinan terbesarnya PSI tentunya adalah buat Prabowo Subianto, karena fakta atau realitas atau peristiwa politiknya terlihat PSI selama ini kan bergabung di setiap acara-acaranya Prabowo Subianto, begitu ya. Betul. Tapi seperti yang kita diskusikan belakangan terakhir, ya tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, ya, begitu. Ya bisa jadi nanti belakangan Jokowi benar-benar ingin ingin ya, kalau ada peristiwa politik yang mengganggu lagi, akhirnya balik kandang mendukung Ganjar, ya PSI juga bisa diarahkan untuk Ganjar Pranowo. Ya, karena memang gini lah, menurut saya adalah Jokowi ingin memberikan beban kepada PDIP, ya terutama kepada Ketua Umum Megawati, bahwa ya Jokowi harus dihitung juga dalam setiap pengambilan keputusan. Saya pikir ini soal diplomasi, soal negosiasi, begitu ya. Jokowi pengen diberi kesempatan, ya, dengan anaknya menjadi ketua PSI, tentu Jokowi sudah menambah satu instrumen kekuatan politiknya, ya, untuk menambah ruang diplomasi atau negosiasi secara politik dengan PDIP, meskipun ya kan itu partainya. Jadi ya makanya isu saya bukan di soal internal, bukan soal aturan, bukan soal ini, tapi ini soal fatsun di dalam berpolitik, gitu ya. Gagal sebuah kader kalau gagal mengajak anaknya menjadi kader partai tersebut. Itu indoktrinasi paling dasar di dalam partai politik itu. Iya kan? Nggak mungkin anaknya Megawati itu coba si Puan, Prananda, semua jadi kader PDIP. Iya kan? Iya. Ini kan gimana orang mau ngajak pemilih partai, orang lain mau ngajak memilih PDIP, anaknya sendiri jadi ketua umum partai orang lain. Dan ini fenomena terjadi di banyak tempat, gitu ya. Akibat itu tadi, ya, ruang negosiasi di dalam politik terlalu longgar, sehingga orang yang muncul seperti Jokowi itu merasa besar karena dirinya bukan dari PDIP. Itu yang menurut saya harus menjadi concern bersama, nih lah. Oke, tanya besarnya artinya terletak pada apa yang sebenarnya terjadi internal dari PDI Perjuangan ya, Bang Rio ya? Ya, tidak bisa dipungkiri itu yang terjadi kan. Kalau lagi harmonis, ya tidak akan seperti itu pasti kan. Meskipun beberapa kader PDI juga ketika ditanya, ini tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi, yang mana disampaikan juga hubungan keduanya tampak baik-baik saja dan akur-akur saja, begitu Bang Rio katanya. Ya, politik kalau ditanyakan via
wawancara ya keluarnya yang dari mulut bukan dari hati kan. Betul. Coba yang coba ketika lagi ngopi, lagi informal, coba tanyakan yang dari hati itu. Coba pasti itu kan akan menggambarkan keseluruhan situasi gitu. Hmm. Ini kalau kemudian di statement beberapa pihak atau pengamat juga beberapa mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini tampaknya sedang berdiri dengan dua kaki, ya ada di PDIP, namun ada kemungkinan juga untuk kemudian menahkodai PSI begitu, Bang Rio. Bang Rio lihatnya seperti apa sih untuk kaitan Presiden Jokowi sendiri dengan PSI yang saat ini ketua umumnya adalah Mas Kaisang begitu anaknya? Iya, kalau sekarang tentunya kaki Jokowi ada di Prabowo kalau seperti ini situasinya ya. Aha. Ya, kaki, tapi bukan berarti nanti Jokowi tidak akan mendukung, pasti tidak akan mendukung Ganjar, bukan seperti itu. Politik itu kan sangat lentur kan. Makanya tadi saya bilang frame-nya atau paradigmanya adalah Jokowi ingin memberikan beban kepada PDIP. Ya kan? Beban apa? Beban agar berpikir aku harus dilibatkan di dalam semua urusan. Gitu ya. Baik itu urusan penentuan siapa, kepada siapa, urusan apapun, begitu ya. Itu yang mungkin belum didapatkan sama Jokowi. Secara psikologis, Jokowi butuh itu. Dia orang terpenting kan, nomor satu di Republik ini. Nah, dengan memberikan beban seperti ini, maka yang dia tunggu adalah ruang negosiasi. Oleh siapa? Ya antara Jokowi dengan Megawati, Jokowi dengan PDIP. Ya kan, aku kader, ya, tapi ayolah, kira-kira baiknya seperti apa? Jangan tinggalkan aku dong, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Atau misalnya, contoh misalnya tentang baliho-baliho Gibran yang ada di seluruh Indonesia itu. Kok rasanya nggak mungkin lah kalau Jokowi nggak tahu atau Gibran nggak tahu gitu ya. Kalau Gibran tahu pasti kan laporan sama bapaknya, Pak piye Pak, kan pasti seperti itu kan ya. Di keluarga itu kan nggak terlalu formalistik di dalam keluarga, sangat informal gitu ya. Pasti ada respon di situ. Nah, dugaan saya situasi ini berkembang karena PDIP bersikeras Ganjar jadi calon presiden, atau mungkin ini dugaan saya, mungkin Jokowi berharap Ganjar menjadi calon wakil presidennya Prabowo, sehingga ruang negosiasi ini semakin ruang dialog, ruang negosiasi, ruang diplomasinya semakin tidak menguntungkan PDI, dan Jokowi menekan dengan cara seperti ini, menurut saya ya. Ya. Nah, tetapi kalau ini sukses, maka Ganjar akan ikut blok koalisinya Prabowo, misalnya menjadi Prabowo Ganjar. Tetapi kalau tidak sukses, maka Jokowi akan semakin jauh dengan PDIP, dan saya bisa pastikan itu membahayakan buat Presiden Jokowi. Karena meninggalkan rumah di mana dia tumbuh besar sebagai sosok atau figur terpenting di Republik. Itu, Nel. Oke, ada nego-nego atau tarik-penarik negosiasi begitu ya, kalau menurut Bang Rio antara PDIP atau dalam hal ini Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo. Ini sebentar lagi Presiden Jokowi kan akan pensiun begitu ya. Kalau kita melihat situasi ini kan memang tampaknya sedikit tidak mungkin apabila lepas dari masa jabatannya Presiden Jokowi tidak akan berpolitik begitu, Bang Rio. Apakah kemudian Presiden Joko Widodo juga Anda melihatnya untuk kemudian bisa mendapatkan posisi yang cukup strategis di PDIP dengan kemudian menyuruh anaknya sekarang menjadi Ketua Umum PSI, atau justru nanti ada peluang Pak Jokowi membesarkan PSI ini, Bang Rio? Apapun, saya pikir Jokowi ingin terus berpolitik dengan cara seperti ini, gitu ya. Pelajaran penting adalah ketika setelah ada istilahnya post power syndrome, ya. Semua orang tahulah teori itu ya, konsep power syndrome gitu ya. Ketika orang sudah berkuasa, tiba-tiba tidak berkuasa, itu kan kayak kehilangan anak kecil, kehilangan mainan begitu ya. Nah, dia mungkin biasanya dihormati menjadi tidak dihormati, kemudian punya pengaruh, akhirnya kehilangan pengaruh begitu. Nah, itulah poin itu yang ingin diamankan oleh Jokowi. Jokowi tahu betul betapa SBY 10 tahun itu sangat kuat dan berkuasa. Tapi setelah Jokowi berkuasa, bahkan SBY itu sudah tidak lagi didengarkan, bahkan sama media massa, ya kan? Itu juga sudah tidak lagi jadi rujukan. Itulah post power syndrome. Nah, sehingga
Jokowi ingin memastikan dirinya itu jangan sampai ketinggalan kereta di dalam percaturan politik Indonesia pasca 2024. Caranya bagaimana? Meletakkan fondasi-fondasi pengaruh itu. Di PSI harus ada, di PDI harus ada, di Ganjar harus ada, di Prabowo harus ada, bahkan mungkin di Anies Baswedan pun harus ada. Ya. Nah, apakah itu cukup? Nggak cukup kalau belum diformalkan melalui sebuah jabatan penting. Apa itu? Ketua partai. Oke. Ya, itu dengan anaknya jadi ketua umum partai PSI, siapa tahu besok PSI lolos. Ya, harapannya seperti itu. Harapan dari Jokowi itu lolos, maka dia bisa kendalikan PSI. Atau mungkin setelah ada ditawarin ketua umum Gerindra, siapa tahu ya, kalau lepas dari PDIP ditawarin ketua umum Gerindra kan juga wah juga gitu ya. Artinya Jokowi dengan seperti itu bisa menjaga pengaruhnya sehingga cita-citanya soal IKN, soal proyek-proyek yang dicita-citakan Jokowi itu terus bisa dilaksanakan oleh presiden periode berikutnya. Oke. Oke, baik. Bang Rio, dua pertanyaan terakhir dari saya. Ini yang pertama tadi terkait bagaimana Presiden Jokowi ingin tetap punya pengaruh begitu ya, yang kemudian dikaitkan dengan dinasti politik dari Presiden Joko Widodo. Kemarin sempat kita bahas, Bang Rio, soal bagaimana Mas Gibran yang sangat amat diwacanakan untuk kemudian bisa berpasangan dengan Pak Prabowo begitu ya, kemudian menjadi cawapres apabila memang hasil gugatan dari MK ini lolos ya. Kemudian ada juga yang kemudian berasumsi terkait Kaisang yang kemudian bisa ditempatkan di Solo untuk menggantikan sang kakak. Bang Rio melihatnya seperti apa? Ya, sekarang permainan ini kan sudah naik kelas semua ini pemainnya ini kan. Si Gibran sudah disebut-sebut sebagai calon wakil presiden, Kaisang sudah setara dengan Surya Paloh, dengan Megawati, dengan Zulhas, dengan Erlangga Hartarto sebagai ketua umum partai. Coba bayangkan, ini sudah naik kelas semua, gitu ya. Apalah artinya itu jadi wali kota Solo kalau sudah seperti ini, ya? Perbincangannya sudah sudah level ke 1 sampai 5, sudah di level ke-4 ini barang ini. Ya, jadi sehingga menurut saya yang menjadi fokus utama adalah bagaimana pengaruh-pengaruh Jokowi ini tetap tertanam di dalam parlemen, di dalam partai politik, di dalam presiden dan wakil presiden mendatang. Itu aja, ya. Bukan lagi soal wali kota Depok, bukan lagi wali kota Solo. Itu terlalu kecil kalau udah ketua umum partai dan calon wakil presiden mah. Oke, levelnya sudah terkait bagaimana nanti kerja dari Jokowi di periode jabatannya sebagai presiden bisa dilanjutkan begitu ya, di sisi manapun kemudian nantinya fondasi-fondasi yang diletakkan oleh Presiden Joko Widodo ini berjalan sesuai dengan keinginan, bisa saya katakan Bang Rio, keinginan dari Presiden Joko Widodo seperti itu. Persis seperti itu. Persis, ya. Oke. Baik. Bang Rio, ini kan kalau kita melihat Presiden Jokowi tampak begitu santai, kalau diajak ditanya soal politik juga pasti jawabannya, ya tanyakan pada ketua umum partai, tanyakan pada ketua umum partai, saya ini presiden, saya tidak terlibat dalam urusan partai. Tapi kalau kita melihat situasi ini kan, ya keterlibatan Presiden Jokowi terlihat begitu besar, Bang Rio. Terakhir Bang Rio, bagaimana Bang melihat ini? Jokowi adalah insan politik yang berbeda dengan insan politik yang lainnya. Dalam banyak hal kita harus belajar cara berpolitik Presiden Joko Widodo ini. Ya, orang banyak kemudian mendiskreditkan Jokowi karena penampilannya, groomingnya yang ya biasa saja, anak kampungan. Tapi narasi kampungan, deso itu bisa menggetarkan dari ujung dari Papua sampai ke Aceh, sehingga dia bisa terpilih menjadi presiden 2 periode berturut-turut. Luar biasa. Saya pikir meskipun dengan cara Jokowi menjawab saya tidak terlibat dan lain-lain, jangan pernah memberikan penilaian pada sosok Jokowi hanya karena melihat penampilannya atau apa yang beliau bicarakan. Langkah-langkah politiknya itu sangat jitu, ya, sangat tidak bisa ditebak gitu, dan nyatanya selama ini beliau sukses mengkonsolidasi kekuatan politik di balik dirinya
dan bisa mempengaruhi bahkan ketua-ketua umum partai. Kita lihat bagaimana KIP dibentuk, kita lihat bagaimana eh, political endorsement dari Jokowi yang bisa menaikkan stabilitas Prabowo Subianto yang sudah sempat nyungsep karena disalib sama Anies Baswedan sejak November. Kemudian diajak jalan-jalan sama Jokowi mulai Februari, Maret, April, naik lagi harapan. Dan survei-survei kami jelas itu bahwa saya pilih PDIP, tapi presiden saya pilih Prabowo. Kenapa, Pak? Karena saya dukung Pak Jokowi. No, ya kan? Artinya Jokowi itu bisa menempatkan diri di dalam kancah politik ini sebagai seorang master, begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap dari PDIP Perjuangan? Itu yang ditunggu sama publik terhadap kader terbaiknya saat ini yang sudah mulai bermain banyak hati. Nah, itu catatan. Oke, kita menunggu artinya apa yang kemudian akan dilakukan atau sikap apa yang akan bisa diambil oleh PDI Perjuangan begitu ya, Bang Rio ya. Terima kasih banyak Bang Rio Prayogo atas kesempatannya untuk kemudian berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News Fokus. Semoga lain kesempatan kita bisa berbincang lagi, Bang Rio. Terima kasih Nela. Direktur Eksekutif Politika Research dan Consulting, PRC Rio Prayogo menilai bahwa PSI adalah saingan berat dari PDI Perjuangan. Rio menyebut tak mungkin PDIP tak gerah pada sikap Joko Widodo. Rio menjelaskan bahwa ada kemungkinan Ganjar Pranowo tak bisa menservis keinginan Jokowi dan terlalu tunduk pada Megawati. Hal ini yang membuat Jokowi mengambil sikap atas masuknya Kaesang jadi ketua umum partai. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, ditetapkan sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, periode tahun 2023 sampai tahun 2028 pada Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Kaesang mengungkap bahwa dirinya menerima banyak hinaan setelah bergabung dengan partai berlambang bunga mawar itu. Baru saja saya menerima KTA, kartu tanda anggota PSI, langsung diserang, dihujat, dihina, kata Kaesang saat berpidato dalam Forum Kopi Darat Nasional, Kopdarnas, PSI di Jakarta Theater, Senin malam. Kaesang mengaku tak mempersoalkan hinaan tersebut. Menurutnya, cacian itu tak seberapa dibandingkan dengan yang pernah dilontarkan publik ke sang ayah mengenai tudingan PKI, antek China, sebutan plonga-plongo, hingga ijazah palsu. Namun, Kaesang heran, manuver politiknya ini turut menyeret sang istri, Erina Gudono, sebagai sasaran publik. Yang aneh itu dan saya bingung kok ya istri tercinta saya ikut-ikut diserang. Wong dia enggak ikut-ikutan, kecuali hanya memberi restu dan dukungan buat saya, ujarnya. Kaesang bilang, banyak yang mempertanyakan keputusannya bergabung dengan PSI alih-alih merapat ke partai besar yang sudah punya nama dan kursi di DPR RI. Terkait ini, Kaesang menyebut, justru dirinya bergabung karena PSI belum punya suara di parlemen. Ia berkomitmen untuk meloloskan PSI ke Senayan lewat pemilu 2024. Saya ingin berjuang bersama kawan-kawan semua di sini agar di 2024 PSI jadi partai besar dan di 2024 PSI akan ada di DPR RI, katanya disambut riuh tepuk tangan kader dan simpatisan PSI yang hadir. Kaesang mengaku jatuh cinta pada PSI, partai yang menurutnya punya idealisme dan integritas kokoh dalam perjuangan politik anak muda. PSI juga ia anggap sebagai partai yang penuh gagasan brilian. Meski demikian, Kaesang sadar bahwa jalan yang ia tempuh tidak mudah. Namun, adik kandung Gibran Raka Buming Raka itu telah memilih jalan politik bersama PSI. Kaesang berjanji bakal ikut berjuang menghapus pesimisme dan sinisme anak muda terhadap politik. Ia ingin membangun optimisme bahwa politik bisa dijalankan dengan penuh integritas. Ketua Umum PSI itu juga mengatakan, politik yang bersih dan bertujuan demi kebaikan adalah cita-cita bersama. Politik yang mempersatukan dan politik yang didasari rasa hormat harus sama-sama diperjuangkan. Ia berpesan kepada seluruh kader, pengurus, dan simpatisan PSI agar menjalankan politik dengan hati yang bersih dan penuh kegembiraan. Jangan sampai mencela atau menjatuhkan pihak lain, bahkan memecah belah masyarakat. Tujuan politik kita itu kan baik, karena itu kita harus jalankan dengan cara-cara yang baik pula. Kita berpolitik dengan santuy dan santun, tutur Kaesang. Seperti itu berarti PSI adalah saingan PDIP. Nah, putra presiden ini dinobatkan sebagai ketua umum partai saingan dari partai bapaknya. Ganjar yang sudah tidak bisa menservis Jokowi misalnya, lebih takluk kepada Megawati, itu juga mungkin salah satu variabel yang mempengaruhi sikap-sikap Jokowi belakangan ini. Saya yakin dalam waktu dekat ini akan ada sikap PDIP. Kalau PDIP tidak bersikap, justru itu menjadi pertanyaan publik, gitu ya. Oh, kalau buat PSI ini kayak dapat jackpot. Tribun News on Fokus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini saya akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Politika Research dan juga Consulting atau PRC, ada Bang Rio Prayogo di sebelah sana, yang mana hari ini kita akan membahas Tribuners terkait langkah dari putra Presiden Joko Widodo, yaitu Mas Kaesang yang baru saja
bergabung dengan PSI dan bahkan saat ini sudah menjabat sebagai Ketua Umum dari Partai Solidaritas Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu Bang Rio Prayogo. Bang Rio, apa kabar? Selamat malam, Bang. Bang Rio, sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah sehat. Beraktivitas tiap Ya, hari kita. terima kasih banyak Bang Rio untuk kesempatannya. Kita berbincang lagi hari ini dengan topik yang sedikit berbeda. Ini kalau kita melihat 3 hari kemarin ini putra dari Presiden Joko Widodo, ini Mas Kaisang baru saja bergabung dengan PSI, menjauhi partai yang diikuti begitu ya oleh keluarga Presiden Jokowi dan kemudian bergabung dengan PSI. Untuk pengantar awal Bang Rio melihat situasi ini, Bang Rio seperti apa, Bang? Ya, terima kasih Naila Oh. undangannya dan selamat malam Tribuners semuanya. Fenomena yang menarik yang 3 hari ini benar-benar menyedot perhatian publik, insan politik di tanah air, di mana putra dari orang terpenting di Republik ini, putra Presiden Joko Widodo, melabuhkan pilihan politiknya ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sebuah partai yang secara posisi spektrum politik itu sama dengan partai yang menaungi Presiden Jokowi itu sendiri. PSI dan PDIP itu adalah kompetitor. Kenapa? Karena secara spektrum politik dia ada di belahan yang sama dengan PDIP. Dari brand colornya sama, merah, ya kan? Secara ideologi, narasi yang dibangun, itu benar-benar memiliki kemiripan dengan PDIP. Artinya, saya mau mengatakan bahwa PSI di dalam kampanye-kampanyenya itu sedang mencari atau menggrab basis pemilih PDIP. Nah, seperti itu berarti PSI adalah saingan PDIP. Nah, putra presiden ini menjadi dinobatkan sebagai ketua umum partai saingan dari partai bapaknya. Nah, itu publik pasti akan sudah bisa menilai kan apa jadi Naila di situ. Oke, Bang Rio, ini yang menarik kemudian pada saat kemudian bergabung begitu ya. Ini kan ada di Solo, markas PDIP yang kita tahu. Kemudian bahkan dilaksanakannya di rumah dari Presiden Joko Widodo sendiri yang merupakan kader dari PDI Perjuangan. Lalu ketika kemarin deklarasi dan kemudian pernyataan untuk menjadi ketua umum begitu ya, Bang Rio, ini Mas Kaisang juga mengatakan ya saya bisa menjadi ketua umum salah satunya adalah privilege karena saya adalah seorang anak dari Presiden Joko Widodo. Bang Rio melihat ini seperti apa? Apakah ini kemudian bisa dibilang ya cukup mencederai PDI Perjuangan atau seperti apa, Bang? Begini Naila, itu kan cuman melengkapi drama saja. Ada di kemudian ada di Solo, yaitu gimmick politik lah. Saya pikir itu nggak substantif, bukan persoalan yang mendasar. Itu hanya ya artikulasi dari gimmick politik supaya kesannya itu menjadi lebih masif, lebih grande gitu ya. Tetapi yang paling esensial, yang paling substantif adalah anak presiden, di mana presiden ini adalah kader sebuah partai politik paling besar di Republik ini. Karirnya juga ditopang oleh partai politik tersebut, mulai dari wali kota, gubernur, sampai jadi presiden 2 periode, merelakan atau melapaskan atau mengizinkan tanda kutip anaknya untuk menjadi ketua umum partai yang menjadi pesaing PDIP itu sendiri. Coba kita cek, mana partai yang bersaing dengan PDIP selama ini selain sebelum ada PSI? Ada partai-partai yang rontokan dari PDIP, misalnya PNBK dulu ada Eros Jarot, ya kan? Kemudian ada, saya lupa itu partai-partai yang kemudian mereka rontokkan. PSI ini kan hadir sedang menyasar basis pemilih PDIP. Kalau kita bikin spektrum, mulai kiri sampai ke kanan, kanan itu adalah PKS misalnya, kalau kita sepakat dengan spektrum ini, maka kiri itu ada PDIP, kiri ke tengah itu PDIP. Nah, PSI kan sedang menggarap pasar di situ. Ya, kan jelas kenapa kemarin PSI itu dicuekin sama Hasto, sekjen PDIP, itu kan menunjukkan bahwa PDIP ingin sendirian bermain di
di spektrum yang sebelah kiri. Nah sekarang putra dari presiden, Kaisang menjadi ketua umum dari partai politik yang secara langsung bersaing dengan PDIP, gitu ya. Nah soal itu di Solo, di rumah dan lain-lain, saya pikir itu pelengkap orkestrasi aja, drama pelengkap aja, itu gimmick politik saja. Yang substantif dan esensial adalah presiden tahu akan semua ini terjadi, ya. Nah, bagaimana? Saya juga menunggu respon dari PDIP, gitu ya. Kalau kemarin ada respon yang keras kepada Budiman Sujatmiko, kami juga sebagai pengamat juga ingin melihat respon yang seperti apa dari PDIP. Kalau PDIP mengatakan tidak gerah, tentu itu sebuah tanda tanya besar, ya kan? Dan sudah sewajarnya kalau PDIP itu marah akan hal ini. Karena orkestrasi-orkestrasi yang terjadi di lapangan itu banyak. Dan ini hanya bagian dari patahan orkestrasi itu sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Kaisang jadi PSI, sebelumnya ada baliho, poster, gambar-gambar Jokowi bersama Prabowo. Kemudian belakangan juga ada gambar-gambar Kaisang sebagai calon wakilnya presiden dari Prabowo Subianto. Begitu ya. Nah, ini kan terlihat sekali bagaimana seorang kader dari sebuah partai memberikan dukungan yang masif kepada partai lain, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Agaknya menurut saya perlu ada rapat khusus antara Presiden Republik Indonesia sebagai kader PDIP, sebagai petugas partai dengan Ketua Umum PDIP dan jajarannya. Saya pikir ini tidak baik-baik saja begitu. Meskipun beberapa pihak atau beberapa kader PDIP ketika konfirmasi mengatakan ya tidak masalah karena ada ART dari PDIP, yang tidak boleh adalah keluarga inti, yang artinya ya Pak Presiden sekarang dengan Ibu Iriana, sementara Mas Kaisang sudah kakaknya terpisah begitu ya Bang Rio ya dengan istrinya Mbak Erina. Apakah ini bisa saya katakan sebenarnya PDIP ya terjebak dengan ada ART-nya sendiri atau seperti apa? Tidak, saya pikir itu narasi normatif saja untuk membela diri sampai nanti ada keputusan dari secara organisasional atau dari ketua umum atau dari sekjen. Saya pikir seperti itu. Ya tentu kalau belum ada keputusan ya jawabannya begitu, jawaban normatif, ya. Jawaban yang dibutuhkan kadang juga nggak dibutuhkan itu kan. Ya semua orang tahulah kalau itu apa namanya ada ART-nya seperti itu. Ini bukan soal aturan main di internal partai, ini soal etika. Etika berpolitik ya kan. Gimana gini caranya ya? Maksud saya begini. PDIP sedang running dalam pileg. Running juga mengusung seorang kadernya bernama Ganjar Pranowo. Sementara kader terbaik yang menjadi presiden selama 10 tahun ini sedang menyuruh anaknya untuk mencari suara untuk orang lain dan partai yang lain. Nah, etika, ini kan bicara etika politik. Ya, mau dijembatani seperti apa narasi ini, mau dibuat sesopan apapun, saya pikir semua pasti bisa menyimpulkan bahwa Jokowi sedang tidak bahagia. Makanya dia kemudian mendistribusikan putranya itu ke PDIP. Ke SI, sorry. Oke. Presiden Jokowi tidak bahagia, kemudian mendistribusikan anaknya untuk kemudian bersama dengan PSI. Apakah ini juga ada kaitannya dengan berbagai statement yang mengatakan Presiden Jokowi hanya petugas dari Partai PDI Perjuangan? Bang Rio, Anda melihatnya seperti apa? Ya, itu yang bisa menjawab tentunya adalah beliau. Ya, yang bersangkutan yang bisa menjawab tentang kenyamanan atau ketidaknyamanan atribusi yang selama ini disematkan kepada beliau. Tetapi secara politik saya ingin mengatakan bahwa kekuatan di mana sih partai politik di Indonesia yang katanya demokratis ini, yang sangat demokratis di internal partainya, kalau saya belum melihat ya. Maksud saya begini. Coba Naila cari partai politik yang paling demokratis di alam demokrasi ini, di Indonesia. Belum ada kita lihat partai yang benar-benar demokratis. Semuanya otoritas di dalam ketua umum partai itu sendiri, atau setingkat lebih atasnya adalah Kongres. Ya, petugas partai itu adalah persepsi, atribusi yang diciptakan, dikonstruk oleh Ketua Umum PDIP sejak 2014. Kalau tidak enak sekarang kan ya
ya kan, dari kemarin dong, harusnya nggak enak dong. Karena Aha. itu sudah disebut sejak 2014, sejak pertama kali dideklarasikan. Itu sudah disebut istilah dan sudah ramai bertahun-tahun. Tapi kalau hanya alasan itu, kok rasanya politik itu menjadi sangat sangat tidak berwibawa ya. Kalau Hmm. hanya sekedar alasan itu yang sudah didiskusikan, diributkan, diramaikan sejak dulu begitu ya. Kenapa baru berbicara di ujung karir sebagai presiden? Iya kan? Kalau itu alasannya, saya melihat bukan sekedar itu. Ya mungkin itu 10% saja lah, ya. Oke, Tapi justru. lebih pada Aha. itu adalah bagaimana agenda-agenda ke depan. Ya kan, soal kenyamanan ini presiden kita ini orang Jawa Tulen ya. Mhm. Jawa ngeles gitu ya. Soal pilihan, perbedaan pilihan, tentu itu juga menjadi persoalan. Ya, misalnya Ganjar yang sudah tidak bisa menservis Jokowi misalnya, lebih takluk kepada Megawati, itu juga mungkin salah satu variabel yang mempengaruhi sikap-sikap Jokowi belakangan ini. Mhm. Artinya Itu ini justru itu menurut saya. sikap dari Presiden Jokowi bisa saya asumsikan begitu ya, karena untuk urusan mendatang ya, Bang Rio ya, urusan mendatang yang kemudian tidak bisa bersama atau tidak kemudian bisa satu pemikiran begitu yang akhirnya membuat Presiden Jokowi meskipun mengatakan tidak terlibat dalam bergabungnya Kaisang bersama PSI, namun kemudian juga cawe-cawenya ini ada kalau Bang Rio melihatnya. Ya, Jokowi sebagai presiden atau siapapun mau mengatakan bahwa tidak cawe-cawe dan lain-lain, ya itu tentu akan memperjelas situasi gitu ya. Hmm. Bagaimana mungkin seorang anak presiden yang kok jadi apa namanya urusan Pandana Baban pernah mengatakan bahwa si Bobby dan si Gibran itu apa namanya dapat privilege karena dia anak presiden, semua dipermudah. Dia nggak Hmm. perlu ketua ketua partai di level kecamatan, kabupaten atau kota, tapi langsung dapat dapat privilege itu. Nah, artinya kalau tidak ada kontribusi Jokowi di persoalan itu, masa iya ini ketua anak muda yang belum pernah jadi, atau jangan-jangan pegang bendera partai PSI aja belum pernah gitu ya. Ini tiba-tiba jadi ketua umum. Kalau tidak Iya. ada peran dari Jokowi, saya kira agak 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 sumir ya. Kata orang Jawa itu ketemu pirang perkoro Oh, gitu. Ya, bertemu berapa perkara ya, Bang Rio ya. iya, Oh, iya, oh. iya. Ini Hmm, kalau melihat arah dari Kaisang yang benar bergabung menjadi anggota PSI, bahkan sekarang menjadi ketua umum, ini menguntungkan untuk PSI dan merugikan salah satu pihak atau porsinya seperti apa, Bang Rio? ya merugikan PDIP lah. Bagaimana Aha. kader baiknya bernama Jokowi sedang mendistribusikan putranya ke partai pesaing PDIP, Mhm. ya kan? Saya yakin dalam waktu dekat ini akan ada sikap PDIP. Kalau PDIP tidak bersikap, justru itu menjadi pertanyaan publik, gitu ya. Mhm. Oh, kalau buat PSI ini kayak dapat jackpot, Naila. Hmm. Ya, kayak di lotre ini benar dapat jackpot ini. Gimana kagak anak presiden dan target apa namanya lolos parliamentary threshold, ya itu sudah ada di mimpinya ya sejak oke Kaisang jadi ketua umum, wah itu udah semua pada bermimpi, itu bermimpi indah lah, ya kan? Aha. Aku wah lolos ini di PT. Ya, paling tidak seperti itu meskipun ya saya sebagai orang yang menjadi pegiat demokrasi melalui lembaga survei Mhm. dan politik, tidak semudah itu ya. Kinerja caleg itu juga sangat menentukan. Tetapi setidaknya langkah PSI untuk lolos parliamentary threshold itu sudah lebih mapan ketimbang Perindo misalnya, ya, sebagai partai yang belum lolos, atau Hanura yang juga tidak lolos di tahun 2019. Itu jauh lebih energinya jauh lebih 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 masif lah ketimbang Hmm. partai itu, begitu, Hmm. dengan Kaisang sebagai ketua umumnya, anak presiden coy, ya kan, itu. Betul. Oke, Bang, nanti saya akan fokus pada bagaimana Presiden Joko Widodo kemudian bisa membiarkan sang anak untuk bergabung dengan PSI. Namun sebelumnya, kalau Bang Rio melihat ini sendiri, apakah kemudian bergabungnya Kaisang dengan PSI ini juga ada kaitannya atau akan berpengaruh pada Pilpres? Ingat beberapa pertemuan PSI
juga ikut serta begitu ya, Bang Rio ya, dalam agenda-agenda Pak Prabowo Subianto? Saya tidak bisa memastikan, tapi kemungkinan terbesarnya PSI tentunya adalah buat Prabowo Subianto. Karena fakta atau realitas atau peristiwa politiknya terlihat PSI selama ini kan bergabung di setiap acara-acaranya Prabowo Subianto begitu ya. Betul. Tapi seperti yang kita diskusikan belakangan terakhir ya, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik ya. Begitu. Ya bisa jadi nanti belakangan Jokowi benar-benar ingin ingin ya, kalau ada peristiwa politik yang mengganggu lagi, akhirnya balik kandang mendukung Ganjar, ya PSI juga bisa diarahkan untuk Ganjar Pranowo. Oke, Ya, karena memang gini lah menurut saya adalah Jokowi ingin memberikan beban kepada PDIP, ya terutama kepada Ketua Umum Megawati, bahwa ya Jokowi harus dihitung juga dalam setiap pengambilan keputusan. Saya pikir ini soal diplomasi, soal negosiasi begitu ya. Jokowi pengen diberi kesempatan. Ya, dengan anaknya menjadi ketua PSI, tentu Jokowi sudah menambah satu instrumen kekuatan politiknya ya untuk menambah ruang diplomasi atau negosiasi secara politik dengan PDIP, meskipun ya kan itu partainya. Jadi ya isu saya bukan di soal internal, bukan soal aturan, bukan soal ini, tapi ini soal fatsun di dalam berpolitik gitu ya. Gagal sebuah kader kalau gagal mengajak anaknya menjadi kader partai tersebut. Itu indoktrinasi paling dasar di dalam partai politik itu. Iya kan? Nggak mungkin anaknya Megawati itu coba si Puan, Prananda, semua jadi kader PDIP. Iya kan? Iya. Ini kan gimana orang mau ngajak pemilih partai, orang lain mau ngajak memilih PDIP, anaknya sendiri jadi ketua umum partai orang lain. Dan ini fenomena terjadi di banyak tempat gitu ya. Akibat itu tadi ya, ruang negosiasi di dalam politik terlalu longgar. Sehingga orang yang muncul seperti Jokowi itu merasa besar karena dirinya bukan dari PDIP. Itu yang menurut saya harus menjadi concern bersama nih lah. Oke, tanya besarnya artinya terletak pada apa yang sebenarnya terjadi internal dari PDI Perjuangan ya, Bang Rio ya? Ya, tidak bisa dipungkiri itu yang terjadi kan. Kalau lagi harmonis, ya tidak akan seperti itu pasti kan. Meskipun beberapa kader PDI juga ketika ditanya ini tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi, yang mana disampaikan juga hubungan keduanya tampak baik-baik saja dan akur-akur saja begitu, Bang Rio katanya. Ya, politik kalau ditanyakan via wawancara ya keluarnya yang dari mulut bukan dari hati kan. Betul. Coba ketika lagi ngopi, lagi informal, coba tanyakan yang dari hati itu. Coba pasti itu kan akan menggambarkan keseluruhan situasi gitu. Ini kalau kemudian di statement beberapa pihak atau pengamat juga beberapa mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini tampaknya sedang berdiri dengan dua kaki, ya ada di PDIP, namun ada kemungkinan juga untuk kemudian menahkodai PSI begitu, Bang Rio. Bang Rio lihatnya seperti apa sih untuk kaitan Presiden Jokowi sendiri dengan PSI yang saat ini ketua umumnya adalah Mas Kaisang begitu anaknya? Iya, kalau sekarang tentunya kaki Jokowi ada di Prabowo kalau seperti ini situasinya ya. Ya, tapi bukan berarti nanti Jokowi tidak akan mendukung, pasti tidak akan mendukung Ganjar, bukan seperti itu. Politik itu kan sangat lentur kan. Makanya tadi saya bilang frame-nya atau paradigmanya adalah Jokowi ingin memberikan beban kepada PDIP. Ya kan? Beban apa? Beban agar berpikir aku harus dilibatkan di dalam semua urusan. Gitu ya. Baik itu urusan penentuan siapa, kepada siapa, urusan apapun, begitu ya. Itu yang mungkin belum didapatkan sama Jokowi. Secara psikologis Jokowi butuh itu. Dia orang terpenting kan, nomor 1 di Republik ini. Nah, dengan memberikan beban seperti ini, maka yang dia tunggu adalah ruang negosiasi. Oleh siapa? Ya antara Jokowi dengan Megawati, Jokowi dengan PDIP. Ya kan, aku kader, ya, tapi ayolah, kira-kira baiknya seperti apa? Jangan tinggalkan aku dong, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Atau misalnya
contoh misalnya tentang baliho-baliho Gibran yang ada di seluruh Indonesia itu. Kok rasanya nggak mungkin lah kalau Jokowi nggak tahu atau Gibran nggak tahu gitu ya. Kalau Gibran tahu pasti kan laporan sama bapaknya, Pak piye Pak, kan pasti seperti itu kan ya. Di Betul. keluarga itu kan nggak terlalu formalistik di dalam keluarga, sangat informal gitu ya. Pasti ada respon di situ. Nah, dugaan saya situasi ini berkembang karena PDIP bersikeras Ganjar jadi calon presiden, atau mungkin ya, ini dugaan saya, mungkin Jokowi berharap Ganjar menjadi calon wakil presidennya Prabowo, sehingga ruang negosiasi ini semakin ruang dialog, ruang negosiasi, ruang diplomasinya semakin tidak menguntungkan PDI, dan Jokowi menekan dengan cara seperti ini, menurut saya ya. Ya. Nah, tetapi kalau ini sukses, maka Ganjar akan ikut blok koalisinya Prabowo, misalnya menjadi Prabowo Ganjar. Tetapi kalau tidak sukses, maka Jokowi akan semakin jauh dengan PDIP, dan saya bisa pastikan itu membahayakan buat Presiden Jokowi, karena meninggalkan rumah di mana dia tumbuh besar sebagai sosok atau figur terpenting di Republik. Itu, Nel. Oke, ada nego-nego atau tarik-penarik negosiasi begitu ya, kalau menurut Bang Rio, antara PDIP atau dalam hal ini Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo. Ini sebentar lagi Presiden Jokowi kan akan pensiun begitu ya. Kalau kita melihat situasi ini kan memang tampaknya sedikit tidak mungkin apabila lepas dari masa jabatannya Presiden Jokowi tidak akan berpolitik begitu, Bang Rio. Apakah kemudian Presiden Joko Widodo juga Anda melihatnya untuk kemudian bisa mendapatkan posisi yang cukup strategis di PDIP dengan kemudian menyuruh anaknya sekarang menjadi Ketua Umum PSI, atau justru nanti ada peluang Pak Jokowi membesarkan PSI ini, Bang Rio? Apapun, saya pikir Jokowi ingin terus berpolitik dengan cara seperti ini, gitu ya. Pelajaran penting adalah ketika setelah ada istilahnya post power syndrome, ya. Semua orang tahulah teori itu ya, konsep power syndrome gitu ya. Ketika orang sudah berkuasa, tiba-tiba tidak berkuasa, itu kan kayak kehilangan anak kecil, kehilangan mainan begitu ya. Nah, dia mungkin biasanya dihormati menjadi tidak dihormati, kemudian punya pengaruh, akhirnya kehilangan pengaruh begitu. Nah, itulah poin itu yang ingin diamankan oleh Jokowi. Jokowi tahu betul betapa SBY 10 tahun itu sangat kuat dan berkuasa. Tapi setelah Jokowi berkuasa, bahkan SBY itu sudah tidak lagi didengarkan, bahkan sama media massa, ya kan? Itu juga sudah tidak lagi jadi rujukan. Itulah post power syndrome. Nah, sehingga Jokowi ingin memastikan dirinya itu jangan sampai ketinggalan kereta di dalam percaturan politik Indonesia pasca 2024. Caranya bagaimana? Meletakkan fondasi-fondasi pengaruh itu. Di PSI harus ada, di PDI harus ada, di Ganjar harus ada, di Prabowo harus ada, bahkan mungkin di Anies Baswedan pun harus ada. Ya. Nah, apakah itu cukup? Nggak cukup kalau belum diformalkan melalui sebuah jabatan penting. Apa itu? Ketua partai. Oke. Ya, itu dengan anaknya jadi ketua umum partai PSI, siapa tahu besok PSI lolos. Ya, harapannya seperti itu. Harapan dari Jokowi itu lolos, maka dia bisa kendalikan PSI. Atau mungkin setelah ada ditawarin ketua umum Gerindra, siapa tahu ya, kalau lepas dari PDIP ditawarin ketua umum Gerindra kan juga juga gitu ya. Artinya Jokowi dengan seperti itu bisa menjaga pengaruhnya, sehingga cita-citanya soal IKN, soal proyek-proyek yang dicita-citakan Jokowi itu terus bisa dilaksanakan oleh presiden periode berikutnya. Oke, baik. Bang Rio, 2 pertanyaan terakhir dari saya. Ini yang pertama tadi terkait bagaimana Presiden Jokowi ingin tetap punya pengaruh begitu ya, yang kemudian dikaitkan dengan dinasti politik dari Presiden Joko Widodo. Kemarin sempat kita bahas, Bang Rio, soal bagaimana Mas Gibran yang sangat amat diwacanakan untuk kemudian bisa
berpasangan dengan Pak Prabowo begitu ya, kemudian menjadi cawapres apabila memang hasil gugatan dari MK ini lolos ya. Kemudian ada juga yang kemudian berasumsi terkait Kaisang yang kemudian bisa ditempatkan di Solo untuk menjadikan sang kakak. Bang Rio melihatnya seperti apa? Ya sekarang permainan ini kan sudah naik kelas semua ini pemainnya ini kan. Si Gibran sudah disebut-sebut sebagai calon wakil presiden, Kaisang sudah setara dengan Surya Paloh, dengan Megawati, dengan Zulhas, dengan Erlangga Hartarto sebagai ketua umum partai. Coba bayangkan, ini sudah naik kelas semua, gitu ya. Apalah artinya itu jadi wali kota Solo kalau sudah seperti ini, ya? Perbincangannya sudah sudah level ke 1 sampai 5, sudah di level ke-4 ini barang ini. Ya jadi sehingga menurut saya yang menjadi fokus utama adalah bagaimana pengaruh-pengaruh Jokowi ini tetap tertanam di dalam parlemen, di dalam partai politik, di dalam presiden dan wakil presiden mendatang. Itu aja, ya. Bukan lagi soal wali kota Depok, bukan lagi wali kota Solo, itu terlalu kecil. Kalau udah ketua umum partai dan calon wakil presiden mah. Oke, levelnya sudah terkait bagaimana nanti kerja dari Jokowi di periode jabatannya sebagai presiden bisa dilanjutkan begitu ya, di sisi manapun kemudian nantinya fondasi-fondasi yang diletakkan oleh Presiden Joko Widodo ini berjalan sesuai dengan keinginan, bisa saya katakan Bang Rio, keinginan dari Presiden Joko Widodo seperti itu. Persis seperti itu. Persis, ya. Oke, baik. Bang Rio, ini kan kalau kita melihat Presiden Jokowi tampak begitu santai, kalau ditanya soal politik juga pasti jawabannya, ya tanyakan pada ketua umum partai, saya ini presiden, saya tidak terlibat dalam urusan partai. Tapi kalau kita melihat situasi ini kan, ya keterlibatan Presiden Jokowi terlihat begitu besar, Bang Rio. Terakhir Bang Rio, bagaimana Bang melihat ini? Jokowi adalah insan politik yang berbeda dengan insan politik yang lainnya. Dalam banyak hal kita harus belajar cara berpolitik Presiden Joko Widodo ini. Ya, orang banyak kemudian mendiskreditkan Jokowi karena penampilannya, groomingnya yang ya biasa saja, anak kampungan. Tapi narasi kampungan, deso itu bisa menggetarkan dari ujung dari Papua sampai ke Aceh, sehingga dia bisa terpilih menjadi presiden 2 periode berturut-turut. Luar biasa. Saya pikir meskipun dengan cara Jokowi menjawab saya tidak terlibat dan lain-lain, jangan pernah memberikan penilaian pada sosok Jokowi hanya karena melihat penampilannya atau apa yang beliau bicarakan. Langkah-langkah politiknya itu sangat jitu, ya, sangat tidak bisa ditebak gitu, dan nyatanya selama ini beliau sukses mengkonsolidasi kekuatan politik di balik dirinya dan bisa mempengaruhi bahkan ketua-ketua umum partai. Kita lihat bagaimana KIB dibentuk, kita lihat bagaimana political endorsement dari Jokowi yang bisa menaikkan stabilitas Prabowo Subianto yang sudah sempat nyungsep karena disalib sama Anies Baswedan sejak November. Kemudian diajak jalan-jalan sama Jokowi mulai Februari, Maret, April, naik lagi harapan. Dan survei-survei kami jelas itu bahwa saya pilih PDIP, tapi presiden saya pilih Prabowo. Kenapa Pak? Karena saya dukung Pak Jokowi. Ya kan? Artinya Jokowi itu bisa menempatkan diri di dalam kancah politik ini sebagai seorang master. Begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap dari PDIP Perjuangan? Itu yang ditunggu sama publik terhadap kader terbaiknya saat ini yang sudah mulai bermain banyak hati. Itu catatan. Oke, kita menunggu artinya apa yang kemudian akan dilakukan atau sikap apa yang akan bisa diambil oleh PDI Perjuangan begitu ya, Bang Rio ya. Terima kasih banyak Bang Rio Prayogo atas kesempatannya untuk kemudian berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News Talk. Semoga lain kesempatan kita bisa berbincang lagi, Bang Rio. Terima kasih Nela. Direktur Eksekutif Politika Research dan Consulting, PRC, Rio Prayogo menilai bahwa PSI adalah saingan berat dari PDI Perjuangan. Rio menyebut tak mungkin PDIP tak gerah pada sikap Joko Widodo. Rio menjelaskan bahwa ada kemungkinan Ganjar Pranowo tak bisa menservis keinginan Jokowi dan terlalu tunduk pada Megawati. Hal ini yang membuat Jokowi mengambil sikap atas masuknya Kaisang jadi ketua umum partai.
Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, periode tahun 2023 sampai tahun 2028 pada Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Kaesang mengungkap bahwa dirinya menerima banyak hinaan setelah bergabung dengan partai berlambang bunga mawar itu. Baru saja saya menerima KTA, kartu tanda anggota PSI, langsung diserang, dihujat, dihina, kata Kaesang saat berpidato dalam Forum Kopi Darat Nasional, Kopdarnas, PSI di Jakarta Theater, Senin malam. Kaesang mengaku tak mempersoalkan hinaan tersebut. Menurutnya, cacian itu tak seberapa dibandingkan dengan yang pernah dilontarkan publik ke sang ayah mengenai tudingan PKI, Antek China, sebutan pelongo-pelongo, hingga ijazah palsu. Namun, Kaesang heran, manuver politiknya ini turut menyeret sang istri, Erina Gudono, sebagai sasaran publik. Yang aneh itu dan saya bingung kok ya istri tercinta saya ikut-ikut diserang. Wong dia enggak ikut-ikutan, kecuali hanya memberi restu dan dukungan buat saya, ujarnya. Kaesang bilang, banyak yang mempertanyakan keputusannya bergabung dengan PSI alih-alih merapat ke partai besar yang sudah punya nama dan kursi di DPR RI. Terkait ini, Kaesang menyebut, justru dirinya bergabung karena PSI belum punya suara di parlemen. Ia berkomitmen untuk meloloskan PSI ke Senayan lewat pemilu 2024. Saya ingin berjuang bersama kawan-kawan semua di sini agar di 2024 PSI jadi partai besar dan di 2024 PSI akan ada di DPR RI, katanya disambut riuh tepuk tangan kader dan simpatisan PSI yang hadir. Kaesang mengaku jatuh cinta pada PSI, partai yang menurutnya punya idealisme dan integritas kokoh dalam perjuangan politik anak muda. PSI juga ia anggap sebagai partai yang penuh gagasan brilian. Meski demikian, Kaesang sadar bahwa jalan yang ia tempuh tidak mudah. Namun, adik kandung Gibran Rakabuming Raka itu telah memilih jalan politik bersama PSI. Kaesang berjanji bakal ikut berjuang menghapus pesimisme dan sinisme anak muda terhadap politik. Ia ingin membangun optimisme bahwa politik bisa dijalankan dengan penuh integritas. Ketua Umum PSI itu juga mengatakan, politik yang bersih dan bertujuan demi kebaikan adalah cita-cita bersama. Politik yang mempersatukan dan politik yang didasari rasa hormat harus sama-sama diperjuangkan. Ia berpesan kepada seluruh kader, pengurus, dan simpatisan PSI agar menjalankan politik dengan hati yang bersih dan penuh kegembiraan. Jangan sampai mencela atau menjatuhkan pihak lain, bahkan memecah belah masyarakat. Tujuan politik kita itu kan baik, karena itu kita harus jalankan dengan cara-cara yang baik pula. Kita berpolitik dengan santuy dan santun, tutur Kaesang. Seperti itu berarti PSI adalah saingan PDIP. Nah, putra presiden ini dinobatkan sebagai ketua umum partai saingan dari partai bapaknya. Ganjar yang sudah tidak bisa menservis Jokowi misalnya, lebih takluk kepada Megawati, itu juga mungkin salah satu variabel yang mempengaruhi sikap-sikap Jokowi belakangan ini. Saya yakin dalam waktu dekat ini akan ada sikap PDIP. Kalau PDIP tidak bersikap, justru itu menjadi pertanyaan publik, gitu ya. Oh, kalau buat PSI ini kayak dapat jackpot. Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini saya akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Politika Research dan juga Consulting atau PRC, ada Bang Rio Prayogo di sebelah sana, yang mana hari ini kita akan membahas Tribuners terkait langkah dari putra Presiden Joko Widodo, yaitu Mas Kaesang yang baru saja bergabung dengan PSI dan bahkan saat ini sudah menjabat sebagai Ketua Umum dari Partai Solidaritas Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu Bang Rio Prayogo. Bang Rio, apa kabar? Selamat malam, Bang. Bang Rio, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Beraktivitas tiap ya, hari terima kasih banyak Bang Rio untuk kesempatannya. Kita berbincang lagi hari ini dengan topik yang sedikit berbeda. Ini kalau kita melihat 3 hari kemarin ini, putra dari Presiden Joko Widodo, ini Mas Kaesang baru saja bergabung dengan PSI, menjauhi partai yang diikuti begitu ya oleh keluarga Presiden Jokowi dan kemudian bergabung dengan PSI. Untuk pengantar awal, Bang Rio melihat situasi ini, Bang Rio seperti apa, Bang? Ya, terima kasih Naila undangannya dan selamat malam Tribuners semuanya. Fenomena yang menarik yang 3 hari ini benar-benar menyedot perhatian publik, insan politik di tanah air, di mana putra dari orang terpenting di Republik ini, putra Presiden Joko Widodo, melabuhkan pilihan politiknya ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sebuah partai yang secara posisi spektrum politik itu sama dengan partai yang menaungi Presiden Jokowi itu sendiri. PSI dan PDIP itu adalah kompetitor. Kenapa? Karena secara spektrum politik dia ada di belahan
yang sama dengan PDIP. Dari brand colornya sama, merah, ya kan? Secara ideologi, narasi yang dibangun, itu benar-benar memiliki kemiripan dengan PDIP. Artinya, saya mau mengatakan bahwa PSI di dalam kampanye-kampanyenya itu sedang mencari atau menggrab basis pemilih PDIP. Nah, seperti itu berarti PSI adalah saingan PDIP. Nah, putra presiden ini menjadi dinobatkan sebagai ketua umum partai saingan dari partai bapaknya. Nah, itu publik pasti akan sudah bisa menilai kan apa jadi Naila di situ. Oke, Bang Rio, ini yang menarik kemudian pada saat kemudian bergabung begitu ya. Ini kan ada di Solo, markas PDIP yang kita tahu. Kemudian bahkan dilaksanakannya di rumah dari Presiden Joko Widodo sendiri yang merupakan kader dari PDI Perjuangan. Lalu ketika kemarin deklarasi dan kemudian pernyataan untuk menjadi ketua umum begitu ya, Bang Rio, ini Mas Kaisang juga mengatakan ya saya bisa menjadi ketua umum salah satunya adalah privilege karena saya adalah seorang anak dari Presiden Joko Widodo. Bang Rio melihat ini seperti apa? Apakah ini kemudian bisa dibilang ya cukup mencederai PDI Perjuangan atau seperti apa, Bang? Begini Naila, itu kan cuman melengkapi drama saja. Ada di kemudian ada di Solo, yaitu gimmick politik lah. Saya pikir itu nggak substantif, bukan persoalan yang mendasar. Itu hanya ya artikulasi dari gimmick politik supaya kesannya itu menjadi lebih masif, lebih grande gitu ya. Tetapi yang paling esensial, yang paling substantif adalah anak presiden, di mana presiden ini adalah kader sebuah partai politik paling besar di Republik ini, karirnya juga ditopang oleh partai politik tersebut, mulai dari wali kota, gubernur, sampai jadi presiden 2 periode, merelakan atau melapaskan atau mengizinkan tanda kutip anaknya untuk menjadi ketua umum partai yang menjadi pesaing PDIP itu sendiri. Coba kita cek. Mana partai yang bersaing dengan PDIP selama ini selain sebelum ada PSI? Ada partai-partai yang rontokan dari PDIP, misalnya PNBK dulu ada Eros Jarot, ya kan? Kemudian ada, saya lupa itu partai-partai yang kemudian mereka rontokkan. PSI ini kan hadir sedang menyasar basis pemilih PDIP. Kalau kita bikin spektrum, mulai kiri sampai ke kanan itu adalah PKS misalnya, kalau kita sepakat dengan spektrum ini, maka kiri itu ada PDIP, kiri ke tengah itu PDIP. Nah, PSI kan sedang menggarap pasar di situ. Ya, kan jelas kenapa kemarin PSI itu dicuekin sama Hasto, sekjen PDIP, itu kan menunjukkan bahwa PDIP ingin sendirian bermain di spektrum yang sebelah kiri. Nah, sekarang putra dari presiden, Kaisang menjadi ketua umum dari partai politik yang secara langsung bersaing dengan PDIP, gitu ya. Nah, soal itu di Solo, di rumah dan lain-lain, saya pikir itu pelengkap orkestrasi aja, drama pelengkap aja, itu gimmick politik saja. Yang substantif dan esensial adalah presiden tahu akan semua ini terjadi, ya. Nah, bagaimana? Saya juga menunggu respon dari PDIP, gitu ya. Kalau kemarin ada respon yang keras kepada Budiman Sujatmiko, kami juga sebagai pengamat juga ingin melihat respon yang seperti apa dari PDIP. Kalau PDIP mengatakan tidak gerah, tentu itu sebuah tanda tanya besar, ya kan? Dan sudah sewajarnya kalau PDIP itu marah akan hal ini. Karena orkestrasi yang terjadi di lapangan itu banyak. Dan ini hanya bagian dari patahan orkestrasi itu sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Kaisang jadi PSI, sebelumnya ada baliho, poster, gambar-gambar Jokowi bersama Prabowo. Kemudian belakangan juga ada gambar-gambar Kaisang sebagai calon wakilnya presiden dari Prabowo Subianto. Begitu ya. Nah, ini kan terlihat sekali bagaimana seorang kader dari sebuah partai memberikan dukungan yang masif kepada partai lain, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Agaknya menurut saya perlu ada rapat khusus
antara Presiden Republik Indonesia sebagai kader PDIP, sebagai petugas partai dengan Ketua Umum PDIP dan jajarannya. Saya pikir ini tidak baik-baik saja begitu. Meskipun beberapa pihak atau beberapa kader PDIP ketika konfirmasi mengatakan ya tidak masalah karena ada ART dari PDIP, yang tidak boleh adalah keluarga inti, yang artinya ya Pak Presiden sekarang dengan Ibu Iriana, sementara Mas Kaisang sudah kakaknya terpisah begitu ya Bang Rio ya dengan istrinya Mbak Erina. Apakah ini bisa saya katakan sebenarnya PDIP ya terjebak dengan ada ART-nya sendiri atau seperti apa? Tidak, saya pikir itu narasi normatif saja untuk membela diri sampai nanti ada keputusan dari secara organisasional atau dari ketua umum atau dari sekjen. Saya pikir seperti itu. Ya tentu kalau belum ada keputusan ya jawabannya begitu, jawaban normatif ya. Jawaban yang dibutuhkan kadang juga nggak dibutuhkan itu kan. Ya semua orang tahulah kalau itu ada ART-nya seperti itu. Ini bukan soal aturan main di internal partai, ini soal etika. Etika berpolitik ya kan. Gimana gini caranya ya? Maksud saya begini. PDIP sedang running dalam pileg. Running juga mengusung seorang kadernya bernama Ganjar Pranowo. Sementara kader terbaik yang menjadi presiden selama 10 tahun ini sedang menyuruh anaknya untuk mencari suara untuk orang lain dan partai yang lain. Nah, etika, ini kan bicara etika politik. Ya, mau dijembatani seperti apa narasi ini, mau dibuat sesopan apapun, saya pikir semua pasti bisa menyimpulkan bahwa Jokowi sedang tidak bahagia. Makanya dia kemudian mendistribusikan putranya itu ke PDIP. Ke SI, sorry. Oke. Presiden Jokowi tidak bahagia, kemudian mendistribusikan anaknya untuk kemudian bersama dengan PSI. Apakah ini juga ada kaitannya dengan berbagai statement yang mengatakan Presiden Jokowi hanya petugas dari Partai PDI Perjuangan? Bang Rio, Anda melihatnya seperti apa? Ya, itu yang bisa menjawab tentunya adalah beliau. Ya, yang bersangkutan yang bisa menjawab tentang kenyamanan atau ketidaknyamanan atribusi yang selama ini disematkan kepada beliau. Tetapi secara politik saya ingin mengatakan bahwa kekuatan di mana sih partai politik di Indonesia yang katanya demokratis ini, yang sangat demokratis di internal partainya, kalau saya belum melihat ya. Maksud saya begini. Coba Naila cari partai politik yang paling demokratis di alam demokrasi ini di Indonesia. Belum ada kita lihat partai yang benar-benar demokratis. Semuanya otoritas di dalam ketua umum partai itu sendiri atau setingkat lebih atasnya adalah Kongres. Ya. Petugas partai itu adalah persepsi atribusi yang diciptakan, dikonstruk oleh Ketua Umum PDIP sejak 2014. Kalau tidak enak sekarang kan ya kan dari kemarin dong, harusnya nggak enak dong. Karena itu sudah disebut sejak 2014, sejak pertama kali dideklarasikan. Itu sudah disebut istilah dan sudah ramai bertahun-tahun. Tapi kalau hanya alasan itu, kok rasanya politik itu menjadi sangat sangat tidak berwibawa ya. Kalau hanya sekedar alasan itu yang sudah didiskusikan, diributkan, diramaikan sejak dulu begitu ya. Kenapa baru berbicara di ujung karir sebagai presiden? Iya kan? Kalau itu alasannya, saya melihat bukan sekedar itu. Ya mungkin itu 10% saja. Ya. Tapi lebih pada itu adalah bagaimana agenda-agenda ke depan. Ya kan, soal kenyamanan ini presiden kita ini orang Jawa tulen ya. Jawa ngeles gitu ya. Soal pilihan, perbedaan pilihan, tentu itu juga menjadi persoalan. Ya misalnya Ganjar yang sudah tidak bisa menservis Jokowi misalnya, lebih takluk kepada Megawati, itu juga mungkin salah satu variabel yang mempengaruhi sikap-sikap Jokowi belakangan ini. Artinya ini justru itu menurut saya. Sikap dari Presiden Jokowi bisa saya asumsikan begitu ya, karena untuk urusan mendatang ya, Bang Rio ya, urusan mendatang yang kemudian tidak bisa bersama atau tidak kemudian bisa satu pemikiran begitu, yang akhirnya membuat Presiden Jokowi meskipun mengatakan tidak terlibat dalam bergabungnya Kaisang bersama PSI,
namun kemudian juga cawe-cawenya ini ada kalau Bang Rio melihatnya. Ya, Jokowi sebagai presiden atau siapapun mau mengatakan bahwa tidak cawe-cawe dan lain-lain, ya itu tentu akan memperjelas situasi gitu ya. Bagaimana mungkin seorang anak presiden yang kok jadi apa namanya urusan Pandana Baban pernah mengatakan bahwa si Bobby dan si Gibran itu apa namanya dapat privilege karena dia anak presiden, semua dipermudah. Dia nggak perlu ketua partai di level kecamatan, kabupaten atau kota, tapi langsung dapat privilege itu. Nah, artinya kalau tidak ada tidak ada kontribusi Jokowi di persoalan itu, masa iya ini ketua anak muda yang belum pernah jadi, atau jangan-jangan pegang bendera partai PSI aja belum pernah gitu ya. Ini tiba-tiba jadi ketua umum. Kalau tidak ada peran dari Jokowi, saya kira agak sumir ya. Kata orang Jawa itu ketemu pirang perkoro. Gitu. Ya. Bertemu berapa perkara ya, Bang Rio ya? Iya. Ini kalau melihat arah dari Kaisang yang benar bergabung menjadi anggota PSI, bahkan sekarang menjadi ketua umum, ini menguntungkan untuk PSI dan merugikan salah satu pihak atau porsinya seperti apa, Bang Rio? Ya, merugikan PDIP lah. Bagaimana kader baiknya bernama Jokowi sedang mendistribusikan putranya ke partai pesaing PDIP, ya kan? Saya yakin dalam waktu dekat ini akan ada sikap PDIP. Kalau PDIP tidak bersikap, justru itu menjadi pertanyaan publik, gitu ya. Oh, kalau buat PSI ini kayak dapat jackpot, Naila. Ya, kayak di lotre ini benar dapat jackpot ini. Gimana kagak anak presiden dan target lolos parliamentary threshold, yaitu sudah ada di mimpinya ya sejak Kaisang jadi ketua umum. Wah, itu udah semua pada bermimpi, itu bermimpi indah lah, ya kan? Aku lolos ini di PT. Ya, paling tidak seperti itu, meskipun ya saya sebagai orang yang menjadi pegiat demokrasi melalui lembaga survei dan politik, tidak semudah itu ya. Kinerja caleg itu juga sangat menentukan. Tetapi setidaknya langkah PSI untuk lolos parliamentary threshold itu sudah lebih mapan ketimbang Perindo misalnya, ya, sebagai partai yang belum lolos, atau Hanura yang juga tidak lolos di tahun 2019. Itu jauh lebih energinya jauh lebih masif lah ketimbang partai itu, begitu. Dengan Kaisang sebagai ketua umumnya, anak presiden, coy, ya kan? Itu. Betul. Oke, Bang, nanti saya akan fokus pada bagaimana Presiden Joko Widodo kemudian bisa membiarkan sang anak untuk bergabung dengan PSI. Namun sebelumnya, kalau Bang Rio melihat ini sendiri, apakah kemudian bergabungnya Kaisang dengan PSI ini juga ada kaitannya atau akan berpengaruh pada Pilpres? Ingat beberapa pertemuan PSI juga ikut serta begitu ya, Bang Rio ya, dalam agenda-agenda Pak Prabowo Subianto. Saya tidak bisa memastikan, tapi kemungkinan terbesarnya PSI tentunya adalah buat Prabowo Subianto, karena fakta atau realitas atau peristiwa politiknya terlihat PSI selama ini kan bergabung di setiap acara-acaranya Prabowo Subianto, begitu ya. Betul. Tapi seperti yang kita diskusikan belakangan terakhir, ya tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, ya, begitu. Ya bisa jadi nanti belakangan Jokowi benar-benar ingin ingin ya, kalau ada peristiwa politik yang mengganggu lagi, akhirnya balik kandang mendukung Ganjar, ya PSI juga bisa diarahkan untuk Ganjar Pranowo. Ya, karena memang gini lah, menurut saya adalah Jokowi ingin memberikan beban kepada PDIP, ya, terutama kepada Ketua Umum Megawati, bahwa ya Jokowi harus dihitung juga dalam setiap pengambilan keputusan. Saya pikir ini soal diplomasi, soal negosiasi, begitu ya. Jokowi pengen diberi kesempatan, ya, dengan anaknya menjadi ketua PSI, tentu Jokowi sudah menambah satu instrumen kekuatan politiknya, ya, untuk menambah ruang diplomasi atau negosiasi secara politik dengan PDIP, meskipun ya kan itu partainya. Jadi ya makanya isu saya bukan di soal internal, bukan soal aturan, bukan soal ini, tapi ini soal fatsun di dalam berpolitik, gitu ya.
Gagal sebuah kader kalau gagal mengajak anaknya menjadi kader partai tersebut. Itu indoktrinasi paling dasar di dalam partai politik itu. Iya kan? Nggak mungkin anaknya Megawati itu coba si Puan, Prananda, semua jadi kader PDIP. Iya kan? Iya. Ini kan gimana orang mau ngajak pemilih partai, memilih orang lain mau ngajak memilih PDIP, anaknya sendiri jadi ketua umum partai orang lain. Dan ini fenomena terjadi di banyak tempat gitu ya. Akibat itu tadi ya, ruang negosiasi di dalam politik terlalu longgar. Sehingga orang yang muncul seperti Jokowi itu merasa besar karena dirinya bukan dari PDIP. Itu yang menurut saya harus menjadi concern bersama nih lah. Oke, tanya besarnya artinya terletak pada apa yang sebenarnya terjadi internal dari PDI Perjuangan ya, Bang Rio ya? Ya, tidak bisa dipungkiri itu yang terjadi kan. Kalau lagi harmonis, ya tidak akan seperti itu pasti kan. Meskipun beberapa kader PDI juga ketika ditanya ini tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi, yang mana disampaikan juga hubungan keduanya tampak baik-baik saja dan akur-akur saja begitu Bang Rio katanya. Ya, politik kalau ditanyakan via wawancara ya keluarnya yang dari mulut bukan dari hati kan. Betul. Coba ketika lagi ngopi, lagi informal, coba tanyakan yang dari hati itu. Coba pasti itu kan akan menggambarkan keseluruhan situasi gitu. Ini kalau kemudian di statement beberapa pihak atau pengamat juga beberapa mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini tampaknya sedang berdiri dengan dua kaki, ya ada di PDIP, namun ada kemungkinan juga untuk kemudian menahkodai PSI begitu, Bang Rio. Bang Rio lihatnya seperti apa sih untuk kaitan Presiden Jokowi sendiri dengan PSI yang saat ini ketua umumnya adalah Mas Kaisang begitu anaknya? Iya, kalau sekarang tentunya kaki Jokowi ada di Prabowo kalau seperti ini situasinya ya. Ya, tapi bukan berarti nanti Jokowi tidak akan mendukung, pasti tidak akan mendukung Ganjar, bukan seperti itu. Politik itu kan sangat lentur kan. Makanya tadi saya bilang frame-nya atau paradigmanya adalah Jokowi ingin memberikan beban kepada PDIP. Ya kan? Beban apa? Beban agar berpikir aku harus dilibatkan di dalam semua urusan. Gitu ya. Baik itu urusan penentuan siapa, kepada siapa, urusan apapun, begitu ya. Itu yang mungkin belum didapatkan sama Jokowi. Secara psikologis, Jokowi butuh itu. Dia orang terpenting kan, nomor satu di Republik ini. Nah, dengan memberikan beban seperti ini, maka yang dia tunggu adalah ruang negosiasi. Oleh siapa? Ya antara Jokowi dengan Megawati, Jokowi dengan PDIP. Ya kan, aku kader, ya, tapi ayolah, kira-kira baiknya seperti apa? Jangan tinggalkan aku dong, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Atau misalnya, contoh misalnya tentang baliho-baliho Gibran yang ada di seluruh Indonesia itu. Kok rasanya nggak mungkin lah kalau Jokowi nggak tahu atau Gibran nggak tahu gitu ya. Kalau Gibran tahu pasti kan laporan sama bapaknya, Pak piye Pak, kan pasti seperti itu kan ya. Ini keluarga itu kan nggak terlalu formalistik di dalam keluarga, sangat informal gitu ya. Pasti ada respon di situ. Nah, dugaan saya situasi ini berkembang karena PDIP bersikeras Ganjar jadi calon presiden, atau mungkin ya, ini dugaan saya, mungkin Jokowi berharap Ganjar menjadi calon wakil presidennya Prabowo, sehingga ruang negosiasi ini semakin ruang dialog, ruang negosiasi, ruang diplomasinya semakin tidak menguntungkan PDI, dan Jokowi menekan dengan cara seperti ini, menurut saya ya. Tetapi kalau ini sukses, maka Ganjar akan ikut blok koalisinya Prabowo, misalnya menjadi Prabowo Ganjar. Tetapi kalau tidak sukses, maka Jokowi akan semakin jauh dengan PDIP, dan saya bisa pastikan itu membahayakan buat Presiden Jokowi, karena meninggalkan rumah di mana dia tumbuh besar sebagai sosok atau figur terpenting di Republik itu. Nel. Oke, ada nego-nego atau tarik-penarik negosiasi begitu ya, kalau menurut Bang Rio antara PDIP atau dalam hal ini Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo. Ini sebentar lagi Presiden Jokowi kan akan pensiun begitu ya. Kalau kita melihat situasi ini kan
memang tampaknya sedikit tidak mungkin apabila lepas dari masa jabatannya Presiden Jokowi tidak akan berpolitik begitu, Bang Rio. Apakah kemudian Presiden Joko Widodo juga Anda melihatnya untuk kemudian bisa mendapatkan posisi yang cukup strategis di PDIP dengan kemudian menyuruh anaknya sekarang menjadi ketua umum PSI, atau justru nanti ada peluang Pak Jokowi membesarkan PSI ini, Bang Rio? Apapun, saya pikir Jokowi ingin terus berpolitik dengan cara seperti ini, gitu ya. Pelajaran penting adalah ketika setelah ada istilahnya post power syndrome, ya. Semua orang tahulah teori itu ya, konsep power syndrome gitu ya. Ketika orang sudah berkuasa, tiba-tiba tidak berkuasa, itu kan kayak kehilangan anak kecil, kehilangan mainan begitu ya. Nah, dia mungkin biasanya dihormati menjadi tidak dihormati, kemudian punya pengaruh, akhirnya kehilangan pengaruh begitu. Nah, itulah poin itu yang ingin diamankan oleh Jokowi. Jokowi tahu betul betapa SBY 10 tahun itu sangat kuat dan berkuasa. Tapi setelah Jokowi berkuasa, bahkan SBY itu sudah tidak lagi didengarkan, bahkan sama media massa, ya kan? Itu juga sudah tidak lagi jadi rujukan. Itulah post power syndrome. Nah, sehingga Jokowi ingin memastikan dirinya itu jangan sampai ketinggalan kereta di dalam percaturan politik Indonesia pasca 2024. Caranya bagaimana? Meletakkan fondasi-fondasi pengaruh itu. Di PSI harus ada, di PDI harus ada, di Ganjar harus ada, di Prabowo harus ada, bahkan mungkin di Anies Baswedan pun harus ada. Ya. Nah, apakah itu cukup? Nggak cukup kalau belum diformalkan melalui sebuah jabatan penting. Apa itu? Ketua partai. Oke. Ya, itu dengan anaknya jadi ketua umum partai PSI, siapa tahu besok PSI lolos. Ya, harapannya seperti itu. Harapan dari Jokowi itu lolos, maka dia bisa kendalikan PSI. Atau mungkin setelah ada ditawarin ketua umum Gerindra, siapa tahu ya, kalau lepas dari PDIP ditawarin ketua umum Gerindra kan juga juga gitu ya. Artinya Jokowi dengan seperti itu bisa menjaga pengaruhnya, sehingga cita-citanya soal IKN, soal proyek-proyek yang dicita-citakan Jokowi itu terus bisa dilaksanakan oleh presiden periode berikutnya. Oke, baik. Bang Rio, 2 pertanyaan terakhir dari saya. Ini yang pertama tadi terkait bagaimana Presiden Jokowi ingin tetap punya pengaruh begitu ya, yang kemudian dikaitkan dengan dinasti politik dari Presiden Joko Widodo. Kemarin sempat kita bahas, Bang Rio, soal bagaimana Mas Gibran yang sangat amat diwacanakan untuk kemudian bisa berpasangan dengan Pak Prabowo begitu ya, kemudian menjadi cawapres apabila memang hasil gugatan dari MK ini lolos ya. Kemudian ada juga yang kemudian berasumsi terkait Kaisang yang kemudian bisa ditempatkan di Solo untuk menjadikan sang kakak. Bang Rio melihatnya seperti apa? Ya, sekarang permainan ini kan sudah naik kelas semua ini pemainnya ini kan. Si Gibran sudah disebut-sebut sebagai calon wakil presiden, Kaisang sudah setara dengan Surya Paloh, dengan Megawati, dengan Zulhas, dengan Erlangga Hartarto sebagai ketua umum partai. Coba bayangkan, ini sudah naik kelas semua, gitu ya. Apalah artinya itu jadi wali kota Solo kalau sudah seperti ini, ya. Perbincangannya sudah sudah level ke 1 sampai 5, sudah di level ke-4 ini barang ini. Ya, jadi sehingga menurut saya yang menjadi fokus utama adalah bagaimana pengaruh-pengaruh Jokowi ini tetap tertanam di dalam parlemen, di dalam partai politik, di dalam presiden dan wakil presiden mendatang. Itu aja, ya. Bukan lagi soal wali kota Depok, bukan lagi wali kota Solo, itu terlalu kecil kalau udah ketua umum partai dan calon wakil presiden mah. Oke, levelnya sudah terkait bagaimana nanti kerja dari Jokowi di periode jabatannya sebagai presiden bisa dilanjutkan begitu ya, di sisi manapun kemudian nantinya fondasi-fondasi yang diletakkan oleh Presiden Joko Widodo ini berjalan sesuai dengan keinginan, bisa saya katakan Bang Rio, keinginan dari Presiden Joko Widodo seperti itu. Persis seperti itu. Persis, ya. Oke. Baik. Bang Rio, ini
Kan kalau kita melihat Presiden Jokowi tampak begitu santai, kalau ditanya soal politik juga pasti jawabannya, ya tanyakan pada ketua umum partai, tanyakan pada ketua umum partai, saya ini presiden, saya tidak terlibat dalam urusan partai. Tapi kalau kita melihat situasi ini kan, ya keterlibatan Presiden Jokowi terlihat begitu besar, Bang Rio. Terakhir Bang Rio, bagaimana Bang melihat ini? Jokowi adalah insan politik yang berbeda dengan insan politik yang lainnya. Dalam banyak hal kita harus belajar cara berpolitik Presiden Joko Widodo ini. Ya, orang banyak kemudian mendiskreditkan Jokowi karena penampilannya, groomingnya yang ya biasa saja, anak kampungan. Tapi narasi kampungan, deso itu bisa menggetarkan dari ujung dari Papua sampai ke Aceh, sehingga dia bisa terpilih menjadi presiden 2 periode berturut-turut. Luar biasa. Saya pikir meskipun dengan cara Jokowi menjawab saya tidak terlibat dan lain-lain, jangan pernah memberikan penilaian pada sosok Jokowi hanya karena melihat penampilannya atau apa yang beliau bicarakan. Langkah-langkah politiknya itu sangat jitu, ya, sangat tidak bisa ditebak gitu, dan nyatanya selama ini beliau sukses mengkonsolidasi kekuatan politik di balik dirinya dan bisa mempengaruhi bahkan ketua-ketua umum partai. Kita lihat bagaimana KIP dibentuk, kita lihat bagaimana political endorsement dari Jokowi yang bisa menaikkan stabilitas Prabowo Subianto yang sudah sempat nyungsep karena disalib sama Anies Baswedan sejak November. Kemudian diajak jalan-jalan sama Jokowi mulai Februari, Maret, April, naik lagi harapan. Dan survei-survei kami jelas itu bahwa saya pilih PDIP, tapi presiden saya pilih Prabowo. Kenapa Pak? Karena saya dukung Pak Jokowi. Ya kan? Artinya Jokowi itu bisa menempatkan diri di dalam kancah politik ini sebagai seorang master. Begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap dari PDIP Perjuangan? Itu yang ditunggu sama publik terhadap kader terbaiknya saat ini yang sudah mulai bermain banyak hati. Nah, itu catatan. Oke, kita menunggu artinya apa yang kemudian akan dilakukan atau sikap apa yang akan bisa diambil oleh PDI Perjuangan, begitu ya, Bang Rio ya. Terima kasih banyak Bang Rio Prayogo atas kesempatannya untuk kemudian berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News Talk. Semoga lain kesempatan kita bisa berbincang lagi, Bang Rio. Terima kasih Nela. Direktur Eksekutif Politika Research dan Consulting, PRC, Rio Prayogo menilai bahwa PSI adalah saingan berat dari PDI Perjuangan. Rio menyebut tak mungkin PDIP tak gerah pada sikap Joko Widodo. Rio menjelaskan bahwa ada kemungkinan Ganjar Pranowo tak bisa menservis keinginan Jokowi dan terlalu tunduk pada Megawati. Hal ini yang membuat Jokowi mengambil sikap atas masuknya Kaesang jadi ketua umum partai. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, ditetapkan sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, periode tahun 2023 sampai tahun 2028 pada Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Kaesang mengungkap bahwa dirinya menerima banyak hinaan setelah bergabung dengan partai berlambang bunga mawar itu. Baru saja saya menerima KTA, kartu tanda anggota PSI, langsung diserang, dihujat, dihina, kata Kaesang saat berpidato dalam Forum Kopi Darat Nasional, Kopdarnas, PSI di Jakarta Theater, Senin malam. Kaesang mengaku tak mempersoalkan hinaan tersebut. Menurutnya, cacian itu tak seberapa dibandingkan dengan yang pernah dilontarkan publik ke sang ayah mengenai tudingan PKI, antek China, sebutan plonga-plongo, hingga ijazah palsu. Namun, Kaesang heran, manuver politiknya ini turut menyeret sang istri, Erina Gudono, sebagai sasaran publik. Yang aneh itu dan saya bingung kok ya istri tercinta saya ikut-ikut diserang. Wong dia enggak ikut-ikutan, kecuali hanya memberi restu dan dukungan buat saya, ujarnya. Kaesang bilang, banyak yang mempertanyakan keputusannya bergabung dengan PSI alih-alih merapat ke partai besar yang sudah punya nama dan kursi di DPR RI. Terkait ini, Kaesang menyebut, justru dirinya bergabung karena PSI belum punya suara di parlemen. Ia berkomitmen untuk meloloskan PSI ke Senayan lewat pemilu 2024. Saya ingin berjuang bersama kawan-kawan semua di sini agar di 2024 PSI jadi partai besar dan di 2024 PSI akan ada di DPR RI, katanya disambut riuh tepuk tangan kader dan simpatisan PSI yang hadir. Kaesang mengaku jatuh cinta pada PSI, partai yang menurutnya punya idealisme dan integritas kokoh dalam perjuangan politik anak muda. PSI juga ia anggap sebagai partai yang penuh gagasan brilian. Meski demikian, Kaesang sadar bahwa jalan yang ia tempuh tidak mudah. Namun, adik kandung Gibran Raka Buming Raka itu telah memilih jalan politik bersama PSI.
Kaesang berjanji bakal ikut berjuang menghapus pesimisme dan sinisme anak muda terhadap politik. Ia ingin membangun optimisme bahwa politik bisa dijalankan dengan penuh integritas. Ketua Umum PSI itu juga mengatakan, politik yang bersih dan bertujuan demi kebaikan adalah cita-cita bersama. Politik yang mempersatukan dan politik yang didasari rasa hormat harus sama-sama diperjuangkan. Ia berpesan kepada seluruh kader, pengurus, dan simpatisan PSI agar menjalankan politik dengan hati yang bersih dan penuh kegembiraan. Jangan sampai mencela atau menjatuhkan pihak lain, bahkan memecah belah masyarakat. Tujuan politik kita itu kan baik, karena itu kita harus jalankan dengan cara-cara yang baik pula. Kita berpolitik dengan santuy dan santun, tutur Kaesang. Seperti itu berarti PSI adalah saingan PDIP. Nah, putra presiden ini menjadi dinobatkan sebagai ketua umum partai saingan dari partai bapaknya. Ganjar yang sudah tidak bisa menservis Jokowi misalnya, lebih takluk kepada Megawati, itu juga mungkin salah satu variabel yang mempengaruhi sikap-sikap Jokowi belakangan ini. Saya yakin dalam waktu dekat ini akan ada sikap PDIP. Kalau PDIP tidak bersikap, justru itu menjadi pertanyaan publik, gitu ya. Oh, kalau buat PSI ini kayak dapat jackpot. Tribunnews on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini saya akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Politika Research dan juga Consulting atau PRC, ada Bang Rio Prayogo di sebelah sana, yang mana hari ini kita akan membahas Tribuners terkait langkah dari putra Presiden Joko Widodo, yaitu Mas Kaesang yang baru saja bergabung dengan PSI dan bahkan saat ini sudah menjabat sebagai Ketua Umum dari Partai Solidaritas Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu Bang Rio Prayogo. Bang Rio, apa kabar? Selamat malam, Bang. Bang Rio, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Beraktivitas tiap ya, hari terima kasih banyak Bang Rio untuk kesempatannya. Kita berbincang lagi hari ini dengan topik yang sedikit berbeda. Ini kalau kita melihat 3 hari kemarin ini, putra dari Presiden Joko Widodo, ini Mas Kaesang baru saja bergabung dengan PSI, menjauhi partai yang diikuti begitu ya oleh keluarga Presiden Jokowi dan kemudian bergabung dengan PSI. Untuk pengantar awal, Bang Rio melihat situasi ini, Bang Rio seperti apa, Bang? Ya, terima kasih Naila undangannya dan selamat malam Tribuners semuanya. Fenomena yang menarik yang 3 hari ini benar-benar menyedot perhatian publik, insan politik di tanah air, di mana putra dari orang terpenting di Republik ini, putra Presiden Joko Widodo, melabuhkan pilihan politiknya ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, sebuah partai yang secara posisi spektrum politik itu sama dengan partai yang menaungi Presiden Jokowi itu sendiri. PSI dan PDIP itu adalah kompetitor. Kenapa? Karena secara spektrum politik dia ada di belahan yang sama dengan PDIP. Dari brand colornya sama, merah, ya kan? Secara ideologi, narasi yang dibangun, itu benar-benar memiliki kemiripan dengan PDIP. Artinya, saya mau mengatakan bahwa PSI di dalam kampanye-kampanyenya itu sedang mencari atau menggrab basis pemilih PDIP. Nah, seperti itu berarti PSI adalah saingan PDIP. Nah, putra presiden ini menjadi dinobatkan sebagai ketua umum partai saingan dari partai bapaknya. Nah, itu publik pasti akan sudah bisa menilai kan apa jadi Naila di situ. Oke, Bang Rio, ini yang menarik kemudian pada saat kemudian bergabung begitu ya. Ini kan ada di Solo, markas PDIP yang kita tahu. Kemudian bahkan dilaksanakannya di rumah dari Presiden Joko Widodo sendiri yang merupakan kader dari PDI Perjuangan. Lalu ketika kemarin deklarasi dan kemudian pernyataan untuk menjadi ketua umum begitu ya, Bang Rio, ini Mas Kaesang juga mengatakan ya saya bisa menjadi ketua umum salah satunya adalah privilege karena saya adalah seorang anak dari Presiden Joko Widodo. Bang Rio melihat ini seperti apa? Apakah ini kemudian bisa dibilang ya cukup mencederai PDI Perjuangan atau seperti apa, Bang? Begini Naila, itu kan cuman melengkapi drama saja. Ada di kemudian ada di Solo, yaitu gimmick politik lah. Saya pikir itu nggak substantif.
bukan persoalan yang mendasar, itu hanya ya artikulasi dari gimmick politik supaya kesannya itu menjadi lebih masif, lebih grande gitu ya. Tetapi yang paling esensial, yang paling substantif adalah anak presiden, di mana presiden ini adalah kader sebuah partai politik paling besar di Republik ini, karirnya juga ditopang oleh partai politik tersebut, mulai dari wali kota, gubernur, sampai jadi presiden 2 periode, merelakan atau melapaskan atau mengizinkan tanda kutip anaknya untuk menjadi ketua umum partai yang menjadi pesaing PDIP itu sendiri. Coba kita cek, mana partai yang bersaing dengan PDIP selama ini selain sebelum ada PSI?